Saat Fang Xing melantunkan mantra panjang dan santai, aura pembasmi yang tampak nyata muncul dari udara tipis dan langsung memenuhi ruang di sekitarnya sejauh 100 kaki. Pada saat ini, cahaya suci dan senjata ajaib yang menyerang Fang Xing tiba-tiba tampak terpengaruh oleh suatu kekuatan dan berhenti di udara sejenak. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat menakutkan muncul di hati para monster. Itu adalah perasaan bahaya, seperti perasaan yang mereka miliki ketika mereka menghadapi musuh alami mereka sebelum mereka memulai jalur kultivasi. Dengan bantuan batu asahmu, aku akhirnya mengerti teknik membasmi otang pembawa sial itu. Suara Fang Xing terdengar perlahan dari bawah, dengan sedikit rasa lelah dan kegembiraan yang tersembunyi. Di bawah lapisan kekuatan serangan yang hampir seperti tirai, dia samar-samar terlihat duduk bersila di kehampaan. Di sekelilingnya, semua jenis kekuatan, termasuk guntur, api, air, dan gunung, bersama dengan manifestasi kitab suci yang tidak jelas, menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi cahaya ilahi. Mereka saling terkait dan perlahan membentuk-bentuk kepompong, membungkus seluruh tubuh Fang Xing di tengahnya. Fang Xing tidak dapat lagi terlihat saat ini, dan orang-orang hanya dapat mendengar suara bang-bang-bang dari detak jantungnya seperti guntur di dalam kepompong. Misteri macam apa yang sedang dia mainkan? Apakah dia mencoba mendapatkan pencerahan dari aura pembasmi kita? Seseorang berteriak dengan suara gemetar, merasa sedikit bingung dengan pemandangan aneh ini. Memupuk jiwa melalui pertarungan bukanlah metode yang langka. Bahkan jika para ibel belum pernah melihatnya, mereka pasti pernah mendengarnya. Ini karena ini adalah metode yang paling umum di negeri ibel. Metode favorit para ibel adalah bertarung tanpa henti dan membasmi orang. Mereka percaya bahwa ini adalah cara tercepat untuk berkembang. Faktanya, mereka memang telah menumbuhkan banyak bakat melalui metode ini, dan masing-masing dari mereka memiliki aura jahat yang kuat. Namun, melihat pemandangan aneh ini dengan mata kepala mereka sendiri masih membuat para monster merasa sedikit panik. Yang lebih penting lagi, ada kebencian dan ketakutan di hatiku. Dia berani menggunakan kita untuk mendapatkan pencerahan. Pengadilan kematian. Pada saat itu, semua monster ketakutan, dan dua teriakan keras terdengar. Itu adalah Raja Naga Kecil dari Laut Changlan dan kakak senior Yang He dari Senzu Puredao. Mereka baru saja dengan mudah menghentikan Li Hongyi dan Raja Naga Kecil yang datang untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, ekspresi mereka menjadi sedikit terdistorsi, dan kemarahan hampir meledak dari mata mereka. Pada saat ini, para pembudidaya ibel lainnya ketakutan oleh niat membasmi yang terpancar dari kepompong ajaib, tetapi mereka berdua merasakan kemarahan yang tak berujung muncul. Dengan teriakan keras, Raja Naga Kecil itu telah mendesing menembakkan pistol ke kepompong ajaib, menusuk langsung ke jantung Fang Xing. Pistol itu berisi angin dan guntur, dan dia benar-benar sangat marah. Kakak senior He juga mengeluarkan pedang terbang dari lengan bajunya dan menusuk dahi Fang Xing. Baru saja, ketika monster mengepung Fang Xing untuk terakhir kalinya, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka mengira Fang Xing akan mati, jadi mereka tidak ingin ikut bersenang-senang. Tetapi pada saat ini, keduanya menyerang secara bersamaan. Bagi mereka, mereka bisa mentolerir setan kecil itu hidup sedikit lebih lama, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mentolerir dia mencapai pencerahan pada saat ini. Candaan, apa metode mengolah pikiran melalui pertarungan? Tingkah laku setan yang paling standar, paling jahat di antara semua kejahatan, paling jahat di antara setan, paling jahat di antara setan. Siapapun yang berlatih kultivasi dapat mentolerirmu menyakitiku, tetapi tidak dapat mentolerirmu mencapai pencerahan dalam proses bertarung denganku. Jelas itu adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi Anda memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menerobos. Lalu apa pendapat Anda tentang saya? Batu asah, jika Anda benar-benar mencapai pencerahan, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Sederhananya, mencapai pencerahan di tengah pertempuran sengit ibarat menunjuk seseorang dan memarahinya. Dan inilah sebabnya kakak senior He dan Raja Naga Kecil menyerang pada saat yang sama. Sementara yang lain ketakutan, mereka berdua memiliki basis kultivasi yang dalam dan sama sekali tidak terpengaruh. Penghalang tak kasat mata yang terpancar dari kepompong ajaib tidak dapat menghalangi serangan mereka yang mengandung amarah tak berujung. Tombak naga dan pedang terbang telah menembus lapisan rintangan dan menusuk langsung ke bagian atas dan bawah kepompong ajaib, dan hendak melewatinya. Namun pada saat ini, kedua senjata ajaib itu berhenti pada saat yang bersamaan. Dua tangan tiba-tiba terentang dari kepompong ibel, satu memegang tombak naga dan satunya lagi memegang pedang terbang. Kedua tangan itu halus dan putih, tetapi mengandung kekuatan besar. Mereka menggenggam kedua senjata itu seperti penjepit besi, tetapi mencegahnya bergerak maju sedikit pun. Kekuatan ini sangat kuat. Sesaat pertanyaan ini terlintas di benak Raja Naga Kecil dan kakak senior He secara bersamaan. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak keras,
dan 3 pedang kuno melesat keluar pada saat yang sama, menusuk langsung ke arah kepompong ajaib. Terlalu bodoh. Lagi pula, dia telah belajar dan memperoleh pengetahuan selama 70 tahun, jadi roh dan jiwanya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya ibel lainnya, dan dia juga telah menyingkirkan roh jahat terlebih dahulu. Setelah dia sadar kembali, hal pertama yang dilakukannya adalah tiba-tiba mengendalikan 3 pedang kuno dan menusukkannya ke arah kepompong ibel. Kau pegang 2 senjata di tanganmu, apa kau masih sanggup menghadapi 3 pedang kuno milikku? Jaraknya begitu dekat dan pedang hitam besar itu tidak ada di tangannya. Tai Shichier yakin bahwa kecuali dia berada di tahap Naschen Soul, dia tidak akan mampu menghindari ketiga pedang ini. Set set set, 3 suara kecil lagi terdengar, dan mata Tai Shichier hampir keluar. Fang Xing di dalam kepompong ibel benar-benar tidak menghindari 3 pedang terbang itu. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Namun, 3 tangan tiba-tiba terentang dari kepompong ibel, masing-masing memegang 3 pedang kuno. Adegan aneh ini bahkan membuat Tai Shichier terdiam sesaat. Bahkan Raja Naga Kecil Laut Changlan dan kakak senior Cunyang Daohe dari Shenzhou mengerutkan kening saat ini, dan hati mereka terasa seperti dicubit dan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Dia, berapa jumlah tangannya? Pada saat ini, semua pembudidaya ibel bereaksi. Melihat pemandangan ini, mereka langsung berteriak dengan suara gemetar. Untuk sesaat, semua monster merasakan dinginnya ketakutan di dalam hati mereka. Hanya ada 1 orang dalam kepompong ajaib, tetapi bagaimana dengan kelima tangan tersebut? Monster-monster itu masih memiliki penglihatan dan mereka menyadari bahwa kelima tangan itu nyata dan bukan ilusi yang diciptakan oleh kekuatan spiritual. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Basmi dia, seseorang berteriak keras yang membuat para monster terbangun dan mereka hendak menyerang lagi. Tidak peduli apa itu, basmi saja dulu. Orang menyebalkan ini sangat menakutkan, dia lebih mirip monster daripada monster otang pembawa sialnya. Bagaimana kita bisa merasa tenang sampai dia mati? Namun pikiran menggoda ini hanya terlintas di benaknya, karena 2 sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kepompong ajaib, melewati kepompong ajaib berwarna biru coklat, dan jatuh ke monster, menyebabkan kepanikan di hati monster, dan mereka tidak segera mengambil tindakan. Hal-hal yang lebih mengerikan masih akan datang. Setelah 2 sinar cahaya melesat keluar dari kepompong ajaib, sinar cahaya lain perlahan menyala. 2 sinar cahaya itu adalah 2 mata, lalu bagaimana dengan yang ketiga? Ketika para monster kesulitan memahami, sebuah tangan lain perlahan muncul dari kepompong ajaib dengan 5 jari terentang. Tangan ke-6, pedang. Di dalam kepompong ajaib itu, terdengar suara gemuruh rendah, yang membawa makna jahat dan mematikan yang tak terlukiskan. Suara mendesing. Pedang hitam besar yang tertancap di meteorit ratusan kaki jauhnya, seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui, secara otomatis ditarik keluar dari meteorit, menimbulkan embusan angin, terbang menuju kepompong ajaib, dan kemudian dengan kuat menggenggam tangan ke-6 yang terentang keluar dari kepompong ajaib. Pada saat ini, kepompong ajaib tiba-tiba meledak, dan sesosok di dalam kepompong terbang ke langit, melayang di atas kepala monster tanpa bergerak. Cicit, bolehkah aku meminjam tombak emasmu? Sosok itu berteriak keras, dan tombak emas milik Raja Peng kecil bersayap emas yang tidak jauh darinya langsung terlepas dari tangannya dan tergenggam di tangannya. Gorila, bisakah kau pinjami aku air dan tongkat apimu? Sosok itu berteriak lagi, dan pendeta Tao Kong Kong Er dari Gunung Sage Agung di bawah menyeringai dan melemparkan tongkat besar itu ke udara. Wu Yidian, ambil pisau gila peminum darahku dari perahu Dharma. Setelah memegang 3 senjata berturut-turut, suara itu berbicara lagi, berteriak pada Wu Yidian yang berada di perahu ajaib di kejauhan. Wu Yidian hampir ketakutan sampai lupa bernapas, tetapi ketika mendengar suara itu, dia seperti disambar petir. Dia berbalik dan masuk ke dalam perahu ajaib. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan pedang lebar berwarna merah darah dan melemparkannya ke udara dengan kuat, tetapi pedang itu ditangkap oleh bayangan ibel. Ledakan, sosok itu memegang 4 senjata di tangannya dan menebas kekosongan, lalu angin kencang menyapu area itu bagai badai. Ayo, pertarungan tadi belum berakhir, mari kita lanjutkan sekarang. 4 di antara mereka memegang senjata, 2 tangan sisanya membentuk segel, dan 3 mata perlahan menatap monster di bawah. 3 kepala dan 6 lengan. Di antara monster-monster di bawah, akhirnya ada satu yang berteriak keras, dan sesaat dia teralihkan perhatiannya dan tampak menangis serta tertawa di waktu yang sama. Sosok di udara itu adalah Fang Xing, tetapi dia tidak lagi tampak seperti Fang Xing. Yang muncul di udara saat ini adalah monster dengan 3 kepala dan 6 lengan, yang tingginya 2 kali lipat dari Fang Xing biasanya. Dia tampak seperti Fang Xing, tetapi dia dikelilingi oleh asap hitam yang mengepul, yang merupakan aura pembasmi yang tampak nyata. Ke-6 lengannya memegang pisau, pedang, tongkat, dan tombak, dan ketiga kepalanya menyapu ke arah monster di sekitarnya. Di wajah yang paling depan,
ada mata vertikal di dahinya, yang berwarna merah darah, seperti danau darah. Itu bisa melihat menembus hati orang-orang dan tampaknya mampu memproyeksikan mimpi buruk pada orang-orang. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, roh sejati terwujud dalam daging. Apa yang dilakukan Fang Xing saat ini adalah teknik hebat ketiga di antara teknik 3 kehidupan yang diturunkan oleh Genbo, teknik hebat membasmi. Genbo telah hidup terlalu lama dan terlalu misterius. Saat ini, tidak ada seorang pun di Gunung Fuso yang tahu kapan dia selamat. Namun, tidak diragukan lagi bahwa lelaki tua tuli yang bingung ini pasti luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ia mampu mengajar Dajinwu dan Wu Sang-er, 2 orang dengan pencapaian luar biasa dalam ramalan dan ilmu ramal. Karena secara tegas, bakat Dajinwu dan Wu Sang sebenarnya tidak luar biasa, dan sungguh luar biasa bahwa mereka telah sampai sejauh ini hari ini. Wu Yidian, yang dulunya sangat berbakat, yang mengikuti Wugumu dan berlatih keras sebagai gantinya, karena Wugumu saat itu ingin dia terbang ke langit, dan tidak mempelajari hal-hal yang tidak berguna ini dari Genbo. Setelah Fang Xing menyelamatkan gagak emas besar, Genbo memutuskan untuk mengajarkan mereka masing-masing satu teknik rahasia. Menurut Genbo, di antara ketiga teknik rahasia ini, satu awalnya milik Wu Yidian. Sayang sekali Wu Yidian tersesat dan merusak fondasinya, yang memberi Fang Xing, orang menyebalkan kecil itu, keuntungan. Tentu saja, setelah mengatakan itu, semua orang sebenarnya mengerti alasan utamanya. Alasan yang lebih penting adalah Fang Xing telah pergi jauh ke penjara jurang hitam untuk menyelamatkan gagak emas besar, yang kurang lebih meninggalkan kesan baik pada lelaki tua itu. Setelah 3 bulan latihan terpisah, gagak emas besar diajarkan rahasia keabadian, tetapi kekuatan magis spesifiknya masih belum diketahui. Apa yang diajarkan Wu Sang-er adalah seni agung untuk semua makhluk hidup. Ia hanya tahu bahwa itu adalah metode untuk menyimpulkan rahasia surga, dan ia tidak menyadari aspek misteriusnya. Dan apa yang diperoleh Fang Xing adalah seni membasmi yang hebat ini. Secara tegas, seni membasmi bukanlah mantra atau kekuatan magis tertentu, tetapi teknik bertarung yang merangsang potensi diri sendiri. Ketika Genbo memberikannya kepada Fang Xing, dia hanya melihat bahwa Fang Xing memiliki fondasi yang kokoh dan potensi yang tak terbatas. Anak kecil seperti ini, setelah berlatih seni membasmi dan merangsang semua potensinya, akan meledak dengan potensi yang sangat mengerikan. Dia sendiri tidak dapat menjelaskan seperti apa jadinya, karena hasil dari setiap orang yang berlatih seni ini berbeda-beda, dan tidak semua orang dapat menahan serangan balik dari seni ini. Bahkan Wu Yidian berada dalam kondisi di mana potensinya terkuras dan fondasinya lemah. Jika dia mempraktikkan teknik ini, dia akan mati lebih cepat. Untuk mempraktikkan seni membasmi yang hebat ini, satu syarat harus dipenuhi, yaitu, garis antara hidup dan mati. Di bawah niat membasmi yang besar, seseorang perlu menggerakkan ki dan darah dan memahami misterinya. Selain itu, ketika botol perak tiba-tiba retak, seni yang hebat itu akan tercapai secara alami. Mudah untuk mengatakannya, tetapi bagaimana garis yang sebenarnya antara hidup dan mati dapat begitu mudah ditemukan. Terutama orang-orang seperti Fang Xing, yang hanya pandai mengambil keuntungan dan akan menderita kerugian, bahkan lebih sulit ditemukan. Jika dia menyinggung lawan biasa, tidak mungkin dia akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Namun, jika dia menyinggung lawan yang kuat, itu bukan masalah hidup dan mati, tetapi dia akan diremukkan sampai mati dengan satu tangan. Apa gunanya berlatih keterampilan hebat seperti itu? Berdasarkan hal ini, Fang Xing memikirkan sebuah kesempatan yang sempurna, yaitu Paviliun Kaisar Ibel. Paviliun Kaisar Ibel, yang mengumpulkan para jenius dari 3 ras, yaitu Ibel, manusia, dan naga, sangat tepat untuk mempraktikkan seni hebat ini. Yang terpenting adalah tidak ada penguasa alam Yuanying di sini, yang menghindari nasib terinjak sampai mati. Dengan pemikiran inilah dia menimbulkan masalah di mana-mana, hanya demi perang ini. Dan akhirnya, dia berhasil. Antara hidup dan mati, seseorang dapat memahami misteri, memanipulasi ki dan darah, dan seni membasmi akan datang secara alami. Akan tetapi, bahkan ia tidak menyangka bahwa penglihatan yang diperolehnya melalui keterampilan membasmi akan terwujud sebagai makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan. Perlu diketahui bahwa roh sejatinya adalah Ibel di luar dan orang suci di dalam, karena ia pernah menjadi parasit bagi roh jahat dan kemudian menyerap sepenuhnya kekuatan roh jahat tersebut, sehingga roh sejatinya selalu seperti ini, dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dengan jiwa yang kuat, ketika ia memusatkan kekuatan jiwanya dan melihat orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah darinya, ia bahkan akan mewujudkan penampakan Ibel berkepala 3 dan berlengan 6 ini di benak orang lain. Wujud Ibel itu adalah wujud Ibel, lagi pula, itu hanyalah ilusi mengambang yang diwujudkan oleh jiwa, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, ketika dia menggunakan teknik membasmi untuk memanipulasi darah dan ki, dan secara langsung mengubah wujud Ibel berkepala 3 dan berlengan 6 ini di tubuhnya, mustahil untuk tidak terkejut.
Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Hantu kecil ini, apakah dia juga evil? Tidak ada satupun monster di sekitar yang mengetahui misteri teknik pembasmian itu, tapi penampilan jahat Fang Xing benar-benar membuat mereka takut. Gambar Dharma. Mungkinkah ini gambar Dharma? Beberapa orang juga berteriak. Setelah mencapai tahap Naschen Soul, kultivator atau kultivator Ibel dapat berkultivasi menjadi gambar Dharma dan memiliki kekuatan tertinggi, seperti gambar rubah Ibel berekor 9 dari Gunung Qingqiu, gambar singa berkepala 9 dari Gunung Yuming, dan gambar Arhat bertubuh emas dari Kuil Lingshan. Gambar Dharma semacam ini berasal dari tubuh fisik dan roh sejati kultivator, tetapi berbeda dari gambar aslinya. Gambar ini mengandung kekuatan mengerikan untuk menjungkirbalikkan bumi dan menghancurkan langit. Penampakannya juga aneh dan ganjil, dan menyiratkan penciptaan. Ketika sebagian orang melihat Fang Xing seperti ini, mereka tak dapat tidak berpikir tentang Dharmakaya. Mustahil. Dharmadhatu adalah manifestasi jiwa ilahi, tetapi jiwanya adalah transformasi fisik. Mustahil menjadi Dharmadhatu. Para monster yang terkejut itu berteriak keras, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka bahkan pada saat kritis ini. Dalam kekacauan ini, hanya kakak senior Senzu He yang mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kebencian di matanya setelah melihat penampilan Fang Xing. Pada saat yang sama, niat membasminya yang sulit disembunyikan bocor keluar, seolah-olah dia telah menyentuh beberapa kenangan menyakitkan. Kakak He, kekuatan gaib apa yang digunakan setan kecil ini? Di sampingnya, Zhou Xianjue panik dan bertanya kepada kakak senior He dengan suara tergagap. Itu adalah sihir jahat dari spesies Ibel. Kakak senior He berbicara dengan suara tegas, yang membuat pria botak Zhou Xianjue sedikit tertegun. Kakak senior He dengan lembut mengusap alisnya, matanya sedikit merah, dan berkata dengan suara dingin ini adalah bentuk Ibel dari tubuh manusia, yang pada dasarnya sama dengan bentuk manusia dari seorang kultivator Ibel. Keduanya adalah metode rahasia untuk merangsang perubahan ki dan darah. Hehe, ini adalah metode rahasia kuno yang telah dipraktikkan oleh monster di jurang Ibel sejak kecil. Ini jarang terlihat di seluruh sensu. Saya telah hidup selama 3 kehidupan dan hanya pernah melihatnya sekali. Saya tidak menyangka ini ada di sini. Jurang setan. Ketika pria botak Zhou Xianjue mendengar nama itu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ngeri. Kakak senior He mendesah dengan mata dalam, ya, itu adalah kelompok monster itu. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Di kehidupanku sebelumnya, aku tiba-tiba mati ketika kultivasiku berada di puncaknya. Tidak seorang pun di Dao yang murni kecuali guru yang tahu alasannya. Tidakkah kamu bertanya padaku? Biar ku beritahu, di kehidupanku sebelumnya, aku dibasmi oleh seorang pria dengan penampilan Ibel. Orang itu berasal dari jurang Ibel. Lalu, bukankah itu berarti dia tak terkalahkan? Zhou Xianjue mengeluh dengan getir. Tak terkalahkan, sungguh lelucon. Kakak senior He tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, tahun itu aku dibasmi oleh anak Ibel karena aku tidak cukup terampil dan kekuatanku tidak cukup. Aku juga punya banyak jenius di Senzu yang dapat menghancurkan wujud Ibel dengan jentikan tangan mereka. Kalau tidak, bagaimana menurutmu kita bisa mempertahankan jurang Ibel dan mencegah Ibel menyerang timur? Selain itu, karena aku dibasmi oleh Ibel di kehidupanku sebelumnya, aku akan bangkit kembali di kehidupan ini dengan membasmi Ibel itu. Ada aura pembasmi dalam kata-katanya, yang sama sekali berbeda dari ketenangannya yang biasa. Jangan percaya dia berpura-pura menjadi hantu. Memangnya kenapa kalau dia punya 3 kepala dan 6 lengan? Ketika pendeta tahu Gunung Yuming menunjukkan wujud aslinya, bukankah dia juga 9 kepala langit yang mengaum? Lagi pula, Ibel kecil ini hanya berada di level pertama alam inti emas. Dengan semua kekuatan gabungan kita, aku yakin kita tidak bisa membasminya. Ayo serang bersama. Tak jauh dari situ, ada setan yang berteriak keras. Itu adalah Daozi dari Danau Ziwu. Ya, dia baru berada di tahap pertama dari tahap ramuan emas. Semua monster berteriak ketakutan di mata mereka. Mereka benar-benar ketakutan dengan pemandangan aneh ini, dan tampaknya memanfaatkannya untuk memberi mereka keberanian. Ramuan emas berubah menjadi yang baru. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Mendengar kata itu disebutkan secara tidak sengaja oleh orang di sekitar mereka, peri rubah Ji, Tai Si Chier dan yang lainnya semua menunjukkan senyum pahit di wajah mereka. Anak ini telah mencapai 4 metode pembentukan ramuan, dan memiliki kekuatan magis transformasi yang aneh. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai transformasi pertama ramuan emas? Jelas bahwa setelah membentuk ramuan, dia tidak mengambil kesempatan untuk mundur dan memahami teknik Tao untuk meningkatkan kultivasinya. Jika dia telah mundur setelah membentuk ramuan, bagaimana itu bisa menjadi transformasi pertama ramuan emas? Tidak peduli metode aneh apapun yang dia gunakan, aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan kita bersembilan, kita tidak akan bisa membasmi Ibel yang telah mencapai tingkat pertama ramuan emas ini.
Orang lain mulai berteriak. Itu adalah Zhou Xianjue. Dia berdiri dan berteriak keras. Suaranya mengandung kekuatan magis, yang membangunkan semua monster dari mimpi mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah ditakuti oleh roh jahat di Fang Xing dan untuk sementara kehilangan keberanian untuk melawan. Baru setelah mereka dikejutkan oleh teriakan itu, mereka tersadar dan niat membasmi muncul lagi di hati mereka. Ya, aku tidak takut padanya. Betapapun ganasnya setan kecil ini tadi, bukankah dia tetap dibasmi oleh orang-orang kita tanpa ada kesempatan untuk melawan? Jadi bagaimana jika dia sekarang memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Lagi pula, ini baru tahap pertama dari ramuan emas, dan alamnya sudah ada. Apakah masih bisa terbang ke langit? Dengan adanya Raja Naga Kecil Laut Changlan dan kakak senior Senzu He di sini, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa memotong ketiga kepalanya. Oleh karena itu, sesaat mereka dipenuhi dengan niat membasmi, siap menyerang lagi dan menekan Fang Xing di tempat. Namun, pada saat ini, Fang Xing di udara tampaknya perlahan-lahan menjadi akrab dengan penampilannya saat ini. Dia melambaikan senjata di keenam lengannya beberapa kali, lalu tersenyum dan menatap monster-monster itu. Kau pikir, aku hanya berada di level pertama Golden Core. Saat dia berbicara, dia benar-benar turun dari langit dan bergegas menuju 9 Ibel yang bersiap menyerang di bawah. Angin kencang membuat monster yang lebih lemah tidak bisa membuka mata mereka. Aura pembasmi pada bayangan Ibel membuat mereka semakin takut. Mereka memaksa diri untuk tidak terintimidasi oleh aura pembasminya, dan mereka semua berteriak dan menyerang, melepaskan banyak cahaya ilahi seolah-olah dengan refleks terkondisi. Ledakan, Raja Naga Kecil Laut Changlan melepaskan tembakan sambil bersiul, dan menusuk ke arah depan dengan niat membasmi. Pada saat yang sama, kakak senior He membuat gerakan dengan jari-jarinya, dan seekor ular piton api muncul di udara, menggoyangkan kepala dan ekornya dan meliuk ke arah pinggang Fang Xing. Tai Shichier, dengan mata merah, secara bersamaan mengendalikan 2 pedang kuno, Yan Ruyu dan Qian Zongsu, dan berguling seperti gunting. Yang lainnya seperti Putri Peri Rubah, Taois Gunung Tanpa Bayangan, Taois Danau Kabut Ungu, Zhou Xianjue dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Di bawah serangan Jiuzi yang tak henti-hentinya, semua jenis cahaya dewa, senjata ajaib, dan jimat sekali lagi jatuh seperti hujan, langsung menenggelamkan Fang Xing yang sedang menukik ke bawah. Di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan seorang kultivator Jin dan Mahayana harus ditekan secara paksa, dan aura pembasmi Fang Xing hampir sepenuhnya tenggelam, seolah-olah dia sedang dirobohkan secara paksa lagi seperti sebelumnya. Namun, sejarah jelas tidak akan terulang kembali. Menghadapi serangan yang begitu kejam, Fang Xing tertawa terbahak-bahak. Tawanya liar dan pedang serta tombaknya ganas. Terdengar suara gemuruh hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku meningkatkan kultivasiku. Bang-bang, Fang Xing menukik turun dari langit seperti Dewa Ibel, melambaikan keenam lengannya seperti gigi yang terbuka dan cakar yang menari-nari. Dia menjentikkan pedang raksasa hitam di tangannya dan menghancurkan tombak yang ditusukkan Raja Naga Kecil Laut Changlan ke wajahnya. Kemudian dia mengayunkan tongkat air dan api yang dipinjam dari Kong Kong Er dengan tangan keduanya, dan menghancurkannya dengan satu pukulan, menyebabkan air dan api runtuh. Kekuatannya yang luar biasa telah membubarkan ular piton api yang dikendarai oleh kakak senior He. Tangan ketiga memegang Blood Drinking Mad Knife, yang juga merupakan semi-artefak dari alam Suan. Ia akan menjadi liar saat bersendewa dengan darah, dan dapat mengeluarkan ribuan cahaya darah. Ia sangat haus darah dan dingin. Semakin banyak darah yang ternodai, semakin kuat kekuatannya. Ia paling cocok untuk bertarung di medan perang. Namun, untuk melatih keterampilan tanpa nama yang diwariskan oleh pedang raksasa hitam, Fang Xing telah menggunakan pedang raksasa hitam sebagai senjata, dan menyimpan senjata seperti Blood Drinking Mad Knife. Pedang itu menari-nari seperti kipas berdarah, mengguncang 3 pedang kuno yang diayunkan oleh Tai Shichier, dan pada saat yang sama mengguncang Putri Raja Ular dan Taois Gunung Wuying yang berada di sekitar Tai Shichier. Kemudian, tangan keempat mengambil tombak emas yang dipinjam dari Raja Xiaopeng, meraung, menembus kehampaan, dan menghancurkan tubuh bagian bawah Taois dan Ziwu yang berusaha sekuat tenaga menggunakan sihir air untuk menyerangnya, menyebabkan hujan darah. Itu belum semuanya. Keempat senjata itu menari seperti roda, berguncang ke segala arah, tetapi dia masih meninggalkan 2 tangan yang membentuk segel. Batu giling yin yang, saat guntur gelap melonjak, energi yin dan yang berbalik, dan sekali lagi membentuk jenis penggilingan yin dan yang membalikkan dunia di depannya. Ledakan, ledakan, seolah-olah sepotong langit hancur. Dengan bayangan Ibel sebagai pusatnya, depresi hampa yang terlihat terbentuk di sekelilingnya, lalu menghilang dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Angin kencang itu cukup kuat untuk menghancurkan meteorit dan menyapu semua monster di sekitarnya. Angin kencang itu sama sulitnya untuk dilawan seperti cahaya ilahi.
Mereka yang kultivasinya rendah dan mereka yang terluka bahkan perlu menggunakan mantra untuk melawan. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 kaki di sekitar Fang Xing, dan tidak ada meteorit juga. Dia menyapu kekosongan yang luas. Semua pembudidaya ibel di sekitarnya terkejut dan terhuyung mundur pada saat yang sama, kecuali satu orang. Zhou Xianjue, biksu botak dari Shenzhou, senjata sucinya, teratai besi, hancur, dan sebagian besar kekuatannya hilang. Dalam pengepungan ini, ia hanya bisa memegang satu bilah pedang dan mencoba menebas seberkas roh jahat untuk menekan Fang Xing. Namun, tidak diragukan lagi bahwa seberkas roh jahat itu langsung disapu bersih oleh penggiling yin yang milik Fang Xing, dan kemudian cahaya suci itu memantul kembali, dan ia terbang seperti layang-layang. Namun dia berhenti setelah terbang kurang dari 3 meter. Karena pada saat ini, Fang Xing benar-benar bergegas maju dan salah satu tangannya mencengkeram kerah bajunya di dadanya. Dasar orang menyebalkan botak, kau berteriak sangat keras tadi. Bisakah kau mencari pengganti kali ini? Fang Xing melesat langsung ke arah kepalanya. Ketiga mata aneh itu menatapnya dengan niat jahat, lalu angin peminum darah berayun ke atas. Tidak, kakak senior He, selamatkan aku. Zhou Xianjue sebenarnya ketakutan setelah Fang Xing memotong kepalanya. Justru karena ketakutan inilah dia tampak sangat kejam dan ganas selama pengepungan berikutnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang dia gunakan untuk menutupi kepanikannya. Pada saat ini, Fang Xing meraih jubahnya dan begitu dekat dengan ibel kecil dengan 3 kepala dan 6 lengan ini sehingga dia merasakan hawa dingin di hatinya. Martabat apa, wajah apa, bagaimana mungkin mereka lebih penting daripada hidupmu? Jantungnya berdegup kencang seolah-olah dicengkeram, dan Zhou Xianjue tanpa sadar membuka mulutnya untuk meminta bantuan. Kakak senior He yang tidak jauh juga mengubah ekspresinya. Sebagai kepala utusan Shenzhou dan kakak senior Zhou Xianjue, dia tidak akan membiarkan Zhou Xianjue terbasmi. Namun, jimat darah pengganti tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Pertama kali, dia sudah siap dan tentu saja punya waktu. Namun kali ini, Fang Xing bertindak terlalu cepat dan menangkap Zhou Xianjue sebelum dia bisa melakukannya. Kemudian dia melihat bahwa ibel kecil itu telah mengayunkan pedang raksasa hitam. Kakak senior He berteriak dan bergegas keluar dengan 2 mantra. Ledakan, dia membentuk segel dengan tangannya, dan pedang emas raksasa muncul dari ujung jarinya, menebas langsung ke arah lengan Fang Xing. Dia ingin memisahkan Fang Xing dan Zhou Xianjue dengan satu pedang. Sayangnya, Fang Xing sekarang memiliki 6 lengan. Tangan yang memegang tombak emas dan tongkat air dan api mengayunkannya ke atas pada saat yang sama, menghancurkan serangan sihir Broter He, sementara pedang raksasa hitam terus menebas. Dengan embusan, kepala botak besar muncul, dan tidak seperti terakhir kali ketika tidak ada darah di rongga leher, kali ini pancuran darah menyembur ke udara, seperti kembang api berwarna darah. Wus! Fang Xing mengulurkan tangannya yang lain dan menangkap kepala Zhou Xianjue yang melayang di udara. Jangan basmi aku hanya mengujimu, aku tidak punya niat jahat. Kepala dan tubuhnya terpisah, tetapi kultivasi Jin dan Zhou Xianjue luar biasa. Dia tidak mati untuk sementara waktu dan mentransmisikan suaranya dengan susah payah. Baiklah, kalau kau bisa menahan pukulanku, aku akan percaya padamu. Fang Xing menanggapi dengan tegas, dan meninju dengan tangan kelimanya, seperti meledakkan semangka busuk. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Zhou Xianjue bisa melarikan diri? Bahkan kepala, tubuh, dan jiwanya hancur oleh pukulan Fang Xing. Hingga kematiannya, dia tidak mempunyai keyakinan bahwa dia akan mati, jadi sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setan kecil, beraninya kau membasmi biksu Senzuku, aku akan menekan jiwamu. Kakak senior He sudah sangat marah saat ini, matanya merah, dan dia bergegas maju lagi, menunjukkan kekuatan gaibnya dan meraung seperti gunung. Aku benci kalian yang datang untuk memprovokasiku. Aku akan membasmi kalian jika kalian datang. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, lalu menendang tubuh Zhou Xianjue yang tanpa kepala ke arah kakak senior He. Dia menggulung sayapnya dan berlari ke arah lain lagi. Pada saat yang sama, dia membasmi Zhou Xianjue. Ramuan emas di alam kesadarannya tiba-tiba berubah. Ketika dia dikepung oleh 9 putra pembasmi ibel, ada 9 roh pembasmi yang terjerat pada ramuan emas. Setelah membasmi Zhou Xianjue, roh pembasmi di sekitar ramuan emas telah berkurang. Baginya saat ini, seolah-olah rantai telah dilepas dari tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya spiritual menyala di tubuhnya, dan dia terbang berputar-putar. Memanggil, di atas kepalanya, sebuah pil emas yang berkilau bagaikan matahari tiba-tiba muncul, berputar di udara, dan cahaya pil itu terang benderang. Tahap kedua inti emas. Dia benar-benar berhasil menembusnya saat ini. Seseorang berteriak keras, merasa hampir tak terbayangkan apa yang terjadi di hadapannya.
Meski itu hanya transformasi dari ramuan emas pertama ke ramuan emas kedua, bukannya peningkatan besar dari tahap awal ke tahap tengah ramuan emas, itu tetap saja menakjubkan. Hahaha, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing juga menyadari bahwa dia telah langsung maju ke tahap kedua alam inti emas, dan tertawa terbahak-bahak. Fu Sang Tua benar-benar tidak berbohong kepadaku. Membangun fondasi untuk mengolah tubuh, inti emas untuk memurnikan jiwa, memahami Tao yang mendalam, maju ke tahap berikutnya seperti membasmi orang. Sambil tertawa, dia menatap orang-orang di sekitarnya ketika teknik membasmi pertama kali dikuasai, jiwa dan tubuh semuanya bebas, basmi 1 orang dan maju 1 tahap, basmi 9 orang dan aku akan langsung menjadi jiwa yang baru lahir. Basmi 1 orang, naiki 1 alam, basmi 9 putra, dan berubahlah menjadi jiwa baru. Teriakan keras membuat semua monster ketakutan hingga wajah mereka berubah. Bahkan Raja Naga kecil dan kakak senior Senzu He pun terkejut sesaat. Tidak sulit untuk meningkatkan ramuan emas. Setengahnya adalah tentang akumulasi dan setengahnya lagi tentang pemahaman. Begitu Anda telah mengumpulkan cukup banyak dan memahaminya, Anda secara alami akan meningkat dengan cepat. Namun, jika Anda gagal memahami atau akumulasinya tidak cukup, Anda akan mandek pada level tertentu, dan kondisi ini dapat berlangsung seumur hidup. Bagi para kultivator manusia atau kultivator ibel yang telah memasuki alam eliksir emas, selama kualitas eliksir tidak buruk, jarang bagi eliksir emas untuk mencapai level pertama atau bahkan ketiga. Karena dalam keadaan normal, setelah eliksir emas terbentuk, mereka akan menyerang saat besi masih panas, mengasingkan diri selama beberapa tahun, memahami prinsip-prinsip, dan mempraktikkan sihir sesuai dengan metode dalam eliksir mereka sendiri. Mereka akan sering membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun, naik beberapa level, atau bahkan menerobos. Misalnya, Peri Rubah Ji dan Pendeta Tao Danau Kabut Ungu, setelah membentuk ramuan emas mereka, keduanya mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Tujuan dari pengasingan ini adalah untuk membiasakan diri dan memahami metode yang terkandung dalam ramuan mereka, untuk mempraktikkan ilmu sihir, dan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Peri Rubah membentuk ramuan emasnya 10 tahun yang lalu, dan kemudian dia mengasingkan diri selama 3 tahun. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia telah mencapai tingkat kelima ramuan emas. Setelah itu, dia mulai mengambil alih urusan Gunung Qingqiu dan mempelajari seni manajemen vertikal dan horizontal. Selama 7 tahun berturut-turut, dia tidak naik ke tingkat berikutnya. Sedangkan untuk Pendeta Tao Danau Ziwu, dia membentuk ramuan emasnya 7 tahun yang lalu, dan kemudian mengasingkan diri. Dia baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia telah mencapai tingkat ke-6 ramuan emas, setengah langkah ke tahap akhir. Alasannya sangat sederhana. Mereka yang memiliki pil berkualitas tinggi telah mengumpulkan banyak akumulasi dalam tahap pembentukan fondasi. Setelah membentuk pil, mereka hanya perlu memahami metode di dalam pil, dan akumulasi tersebut secara alami akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat untuk jangka waktu tertentu. Hanya mereka yang memiliki sedikit akumulasi dalam tahap pembentukan fondasi dan hampir tidak membentuk pil karena akumulasi yang tidak mencukupi akan meningkat perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Dan Fang Xing, di permukaan, termasuk golongan terakhir. Di mata orang lain, selain fisiknya yang kuat, dia hampir tidak berguna. Pilnya berkualitas rendah dan ranahnya juga rendah. Dia sangat mirip dengan salah satu kultivator biasa yang hampir tidak membentuk pil tetapi tidak dapat terus mundur dan meningkatkan ranahnya. Namun, pada kenyataannya, dia telah mengumpulkan jauh lebih banyak daripada tokoh-tokoh tingkat Tao dari klan Ibel ini. Hanya saja cara berlatih pilnya membuatnya berbeda dari praktisi lainnya. Bagi Fang Xing, bahkan tingkat wilayahnya tidak memiliki dampak besar pada kekuatannya. Setidaknya, tidak ada peningkatan kekuatan yang menggemparkan antara dia yang berada di tahap pertama inti emas dan saya yang berada di tahap ketiga inti emas. Akumulasinya masih jauh dari mencapai potensinya saat ini. Jika dia memilih mengasingkan diri, dia mungkin tidak akan bisa keluar selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan saat itulah dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Lagi pula, meskipun ia memiliki tingkat pemahaman tinggi dan menyendiri, belum tentu ia dapat mengeluarkan potensinya secara maksimal. Karena alasan inilah Genbo, monster tua yang entah sudah berapa lama hidup, menunjukkan jalan yang jelas bagi Fang Xing, yakni bertarung sebagai penghalang. Pertarungan ini bukan hanya proses latihan seni membasmi dan pengembangan potensi tubuh fisiknya, tetapi juga perjalanan pengasingannya. Dalam pertarungan yang mempertaruhkan nyawa dan kematiannya ini, dia nyaris lolos dari kematian, dan setiap gerakan yang dia lakukan memengaruhi keberuntungannya sendiri. Itulah sebabnya niat membasmi dan roh jahat pada 9 pembasmi ibel terhubung dengan keberuntungannya dan saling terkait, seperti belenggu yang mencekik jiwa Fang Xing. Namun, karena dia telah menguasai seni membasmi, setiap kali dia membasmi salah satu dari 9 orang itu, salah satu belenggu di tubuhnya akan putus,
kekuatan jiwanya akan bangkit kembali, dan kultivasinya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membasmi kesembilan ibel itu secara berurutan, jiwanya akan bebas, dan tubuh fisiknya akan sepenuhnya melepaskan potensinya. Dia mungkin benar-benar dapat mencapai keinginannya dan berubah menjadi jiwa yang baru lahir. Sebenarnya, ini adalah kesempatan besar yang bahkan lebih besar daripada teknik pembasmian itu sendiri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi juga sangat berbahaya. Manfaatnya sebanding dengan risikonya. Banyak detail telah dipertimbangkan dengan saksama selama bulan itu. Karena terlalu misterius dan berbahaya, bahkan Fang Xing tidak berani mempercayainya. Untungnya, Fang Xing tidak bodoh dan tahu bahwa Genbo memang luar biasa, jadi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melakukannya. Kemudian setelah membasmi si botak Zhou Xianjue, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini benar. Kalau begitu, kenapa harus sopan? Basmi di tengah tawa keras, Fang Xing tidak berhenti sejenak, dan pedang raksasa hitam, tombak emas, tongkat air dan api, serta pisau gila peminum darah di tangannya menari-nari seperti kincir angin, memusnahkan sihir saudara He, menyebarkan asap beracun putri Raja Ular, menjatuhkan pedang kuno Tai Si Chier, dan pada saat yang sama mengguncang energi pedang peri rubah Ji dan serangan diam-diam Taois Wu Yingshan. Dia seperti ibel, menyerbu kemanapun dia pergi, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dengan 3 kepala dan 7 mata, dia mengamati kehampaan dan telah memilih target berikutnya, yaitu Taois dan Ziwu yang terluka parah dan tidak bisa bergerak. Bocah ini bersiap untuk meninggalkan pertempuran saat ini. Fang Xing tertawa, dan sayap emasnya melayang di udara di belakangnya. Sosoknya menyapu seperti asap, membubarkan serangan padanya, dan langsung menuju ikan mas emas. Kau tidak ingin membasmiku, apakah kau ingin menimbulkan kekacauan di dunia ibel? Pendeta Tao Danau Ziwu kini begitu ketakutan, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dia tidak dapat lebih cepat dari Fang Xing, jadi dia hanya bisa berteriak ketakutan. Sebelumnya kau mengepung dan membasmiku, tetapi kau tidak takut menimbulkan kekacauan di dunia ibel. Apa yang harus kutakutkan? Fang Xing berteriak dingin, sama sekali tidak peduli dengan ancaman dari pendeta Tao Danau Ziwu. Angin peminum darah di tangannya telah melepaskan aura pembasmi. Pendeta Tao Danau Ziwu benar-benar ketakutan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ibel kecil ini benar-benar tidak peduli dengan ancaman kekacauan klan ibel. Bahkan dia dan peri rubah Ji dan yang lainnya takut ketika mereka bersiap untuk membasmi Fang Xing. Itu karena mereka merasa bahwa orang-orang mereka berada di atas angin sehingga mereka berani membuat keputusan. Pada saat yang sama, mereka menyemangati diri mereka sendiri beberapa kali dalam hati mereka. Bagaimanapun, jika mereka membasmi Fang Xing, mereka mungkin menjadi musuh dengan Gunung Pedang Tunggal. Namun, tidak peduli seberapa brutalnya Gunung Pedang Tunggal, mereka tidak dapat menghadapi beberapa suku yang bergabung pada saat yang sama. Namun, setan kecil ini berbeda dari mereka. Dia sama sekali tidak peduli apakah perang akan dimulai atau tidak. Aura ganas anak laki-laki ini, ditambah dengan keganasannya saat baru saja membasmi kultivator Senzu Zhou Xianjue, membuat Ziwu Daozi merasakan niat membasmi yang sebenarnya. Dia langsung ketakutan dan menyeret tubuhnya yang terluka parah ke udara, mengembara dan bergegas menuju Raja Naga Kecil Changlan Hai yang berdiri di kehampaan tidak jauh dan menonton dengan dingin, memohon dengan wajah penuh harapan agar Raja Naga Kecil itu dapat menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi, ketika Raja Naga Kecil dari Laut Changlan melihat pendeta Tao dari Danau Ziwu berlari ke arahnya, dia hanya mengernyitkan dahinya sedikit dan tidak berbuat apa-apa. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sedang menunggu Fang Xing untuk membasmi pendeta Tao Danau Ziwu. Saat Ziwu Daozi berteriak panik, dia terlempar kurang dari 20 kaki jauhnya. Fang Xing sudah melesat di atasnya dan menebasnya dengan pedangnya. Ledakan, sedikit keputusasaan melintas di mata Ziwu Daozi. Dia tidak lagi berharap Raja Naga Kecil itu akan menyelamatkan hidupnya. Dia berbalik dan dengan putus asa memasang penghalang. Sayangnya, penghalang seperti itu hampir tidak berguna di bawah pedang Fang Xing. Penghalang itu langsung hancur. Bayangan darah yang tak berujung jatuh dari langit seperti air terjun, mengalir deras ke sisa-sisa Taois Danau Kabut Ungu. Taois dari garis keturunan yang sama itu bahkan tidak menjerit sebelum dia berubah menjadi awan kabut darah yang meledak. Tubuh dan jiwanya dilenyapkan oleh pedang pada saat yang sama. Seperti yang diharapkan, bayangan ramuan emas di atas kepala Fang Xing muncul kembali, berputar di udara. Seperti yang diharapkan, sinar cahaya lain muncul di sekitar ramuan itu, dan auranya sangat kuat, membentuk kontras tajam dengan penampilannya yang jahat dan menakutkan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ramuan emas Fang Xing bertransformasi sekali lagi, cahaya spiritualnya menjadi lebih terang, dan telah menerobos dari transformasi ramuan emas kedua ke transformasi ramuan emas ketiga. Senang, Fang Xing mengibaskan darah di pisaunya,
menangkis dua cahaya pedang yang menyerang dari belakang, dan tertawa terbahak-bahak. Raja Naga kecil di Laut Changlan yang tidak jauh dari sana juga menunjukkan senyum dingin di wajahnya, seolah-olah dia sangat puas dengan pembasmian massal yang dilakukan pihak lain. Setan kecil, ayo lawan aku. Seseorang berteriak dari belakang, dan ternyata itu adalah kakak senior He, yang sudah mengejarnya dengan raungan di wajahnya yang penuh amarah. Ada dua orang jagoan di lapangan. Raja Naga kecil hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dengan dingin, tetapi kakak senior He bertekad untuk membasmi Fang Xing dan mengejarnya dari dekat. Kenapa kau mengejarku? Fang Xing menghindari sambaran petir hijau dari kakak senior He, lalu berbalik dan mencibirnya. Ketiga kepala itu memutar bola mata dan menjulurkan lidah mereka bersamaan, itu adalah wajah asli. Mereka menolak untuk melawannya secara langsung, lalu menghindar dan menyerbu ke arah lain. Karena dia siap membasmi, dia tidak ingin terjerat oleh kakak senior He. Untungnya, meskipun kakak senior Na He sangat kuat, dia bukanlah seorang kultivator fisik. Dia kadang-kadang dapat menggunakan sihir untuk menunjukkan kecepatannya, tetapi dalam pertempuran yang kacau seperti itu, kelemahannya terungkap. Jika dia berdiri di satu tempat dan bertarung dengan tenang dengan yang lain, dia dapat mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Tetapi sekarang Fang Xing, ibel kecil ini, menyerbu maju mundur di medan perang seperti pencuri, dengan sengaja menghindari serangannya, yang hanya membuatnya sangat marah hingga dia marah besar. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Kekuatan fisiknya tidak mencukupi, dan dia bahkan tidak dapat menyentuh bayangan Fang Xing. Kamu selanjutnya. Fang Xing menyerang dan bertarung beberapa ronde lagi di udara, tatapan matanya tiba-tiba tertuju pada peri rubah Ji. Sayap emasnya berkibar, dan aura pembasminya bagaikan asap serigala, melesat lurus ke arah peri rubah. Rubah itu begitu ketakutan hingga melingkarkan tangannya dan mengeluarkan api suci rubah untuk menghalangi Fang Xing, tetapi ia berbalik dan lari. Pelariannya cukup terencana. Tubuhnya berputar dan melesat ke belakang pendeta Tao Gunung Wuying, lalu ia melompat dan meluncur serta melesat ke arah kakak senior Senzu He. Namun, dia tidak bodoh. Dia sudah melihat rencana Fang Xing saat ini, jadi dia sengaja melarikan diri ke kakak senior He. Namun, hal ini justru melukai Dao Zi Wuyingshan. Tikus itu ketakutan dan berteriak, rubah jalang itu menyakitiku. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 5 dan berubah menjadi 5 tikus, yang melarikan diri ke 5 arah berbeda. Namun, Fang Xing hanya terkekeh, mengangkat matanya dan melihat ke dalam kehampaan, lalu dia menghancurkan semua ilusi. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kehampaan, dan secara mengejutkan menangkap Taois Wuyingshan yang hendak melarikan diri dari sisi kanannya di tangannya. Tikus besar, yang sebenarnya adalah roh tikus, hampir mati ketakutan, dan serangkaian teriakan keras keluar dari mulutnya. Dao You, ampuni nyawaku. Wu Ji bersedia menebus nyawaku dengan segala keberuntungan. Panggil aku paman. Fang Xingke terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan Bian Sein Kuang Dao, sambil berteriak untuk membetulkan alamatnya yang salah. Dao Zi Wuyingshan tidak ragu-ragu kakek, ampuni nyawaku. Hah, dan aku satu generasi lebih tua. Fang Xing tercengang. Dia merasa bahwa tikus ini memiliki bakat yang menjanjikan. Tanpa menjatuhkan pisau di tangannya, dia menendangnya ratusan kaki jauhnya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat kakak senior He mengejarnya lagi, jadi dia tertawa, melambaikan senjatanya ke arahnya dengan provokatif, dan berbalik untuk mencari target berikutnya untuk dibasmi. Paksa dia untuk berbalik dan bertarung dengan kakak senior He. Tiba-tiba, 3 pedang kuno datang ke arahnya. Ternyata Tai Shichier telah bergerak, mencoba memaksa Fang Xing untuk berbalik. Anak laki-laki ini juga telah melihat bahwa setelah Fang Xing berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya sangat mengerikan. Para Taois Venerable tidak dapat bertahan lebih dari beberapa ronde di bawah tangannya. Begitu mereka menjadi sasarannya, mereka pasti akan mati. Satu-satunya yang dapat bertarung dengannya mungkin adalah kakak senior Senzu He dan Raja Naga kecil Changlan Hai. Ketika Raja Naga kecil melihat Fang Xing memburu para Taois Venerable, dia tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, dia tampak senang melihatnya terjadi. Dia memiliki persahabatan pribadi dengan Raja Naga kecil. Berdasarkan pemahamannya tentang anak naga ini, dia telah menebak bahwa orang ini mungkin mengharapkan perang saudara di antara klan Ibel. Semakin banyak Taois klan Ibel yang dibasmi Fang Xing, semakin bahagia dia. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dalam kasus ini, satu-satunya yang bisa menghentikan Fang Xing adalah kakak senior He dari Senzu. Sayangnya, Ibel kecil ini sangat pintar dan tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengan kakak senior He. Dia hanya menghindarinya dan memburu para pengikut Taois Venerable. Dengan cara ini, bukankah semua orang akan dibasmi olehnya? Memikirkan hal ini, Tai Shichier memberanikan diri. Dia tidak menghindar, tetapi terbang mendekat, mengendalikan pedang kuno,
mencoba memaksa Fang Xing untuk berbalik dan bertarung dengan kakak senior He. Paling tidak, dia harus menjeratnya, memberi kakak senior He waktu untuk bergegas mendekat. Pada saat ini, dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah ketiga pedang kuno itu, meningkatkan kekuatan mereka. Tidak peduli apapun, kita harus memberinya waktu beberapa saat. Berdengung berdengung berdengung. Tiga pedang kuno bergetar dan menciptakan tiga riak di kehampaan. Energi pedang itu sangat kuat, dan terbang dari langit dan menebas lurus ke arah Fang Xing. Kalian bertiga lagi. Ketika Fang Xing melihat tiga pedang kuno itu, dia langsung berteriak dengan ganas. Pada saat yang sama, pedang hitam besar di tangannya bersiul tanpa memantul, dan pedang itu mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah sedang meraung. Ketika Fang Xing ditekan oleh 9 pembasmi ibel tadi, tiga pedang kuno di udara bagaikan karung yang diganggu yang akhirnya mendapat kesempatan untuk berbalik. Mereka menebas Fang Xing berkali-kali dengan kekuatan besar. Kekuatan itu bahkan membuat Tai Shichier merasa bahwa tiga pedang kuno itu mengerahkan kekuatan 30% lebih banyak dari biasanya, dan mereka sangat berguna. Inilah alasan mengapa dia berani menghentikan Fang Xing saat ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya akan berbeda saat itu. Ketika Fang Xing ditekan tadi, tiga pedang kuno itu sangat kuat, tetapi saat ini Fang Xing berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, melesat maju dan tak terkalahkan, aura pembasminya melonjak semakin banyak, berkali-kali lebih ganas daripada saat pertama kali dia menangkap tiga pedang kuno dan memukulnya. Bahkan pedang raksasa hitam itu pun geram, seolah ingin menghancurkan tiga pedang kuno itu menjadi berkeping-keping. Karena alasan inilah Tai Shichier tercengang ketika mendapati tiga pedang kuno yang tadi begitu ganas kini menjadi pengecut lagi. Tiga pedang kuno yang sangat spiritual tiba-tiba menjadi pengecut lagi. Ia jelas melesat hingga jarak 3 kaki dari Fang Xing, tetapi tiba-tiba berhenti di udara. Pedang itu berdenting pelan, seolah ketiga lelaki itu tengah berdiskusi di udara apakah akan terus menusuk ke depan. Hahaha, Fang Xing terhibur dengan pemandangan ini. Dia tertawa terbahak-bahak, mengayunkan senjata di tangannya untuk menghancurkan tiga pedang kuno, dan langsung meraih Tai Shichier. Si kutu buku ini tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan penampilan aneh dari tiga pedang kuno itu benar-benar di luar dugaannya. Dia bereaksi agak lambat dan ditangkap oleh Fang Xing. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Ketiga pedang kuno itu menyaksikan tuannya ditangkap, tetapi mereka hanya terbang di udara dengan bodohnya, tanpa ada niat untuk turun menyelamatkannya. Tai Shichier masih mati-matian berlatih rumus sihir, dan dia hampir berada di ambang kehancuran. Yan Ruyu, Qian Zongsu, Huang Jinwu, ada apa dengan kalian? Orang menyebalkan, kau ingin menghentikanku. Aku akan membasmimu terlebih dahulu. Fang Xing menangkap Tai Shichier, menamparkan si kutu buku beberapa kali, dan mengayunkan pisau gila peminum darah di tangannya. Inilah keuntungan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Anda dapat mencengkeram orang dengan satu tangan, menamparkan mereka dengan satu tangan, dan memotong kepala mereka dengan satu tangan. Tai Shichier terbangun oleh tamparan itu. Dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara dirinya dan tiga pedang kuno itu telah memudar. Dia akhirnya merasa putus asa. Dia melihat bahwa dia telah ditangkap oleh Fang Xing, dan bahwa kakak senior Senzu He masih jauh darinya. Dia tidak lagi memiliki harapan. Dia hanya meraih lengan Fang Xing dengan punggung tangannya, menggertakkan giginya, dengan tatapan marah di matanya. Aku telah hidup selama 100 tahun, dan tidak ada yang pernah menindasku seperti ini. Ayo kita mati bersama. Saat dia berbicara tentang pembalikan jiwa sejatinya, retakan segera muncul pada ramuan emas di tubuhnya, dan aura tekad yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba menyala dengan tanda-tanda emas, seolah-olah akan meledak. Ramuan emas penghancur diri. Tai Shichier menyadari bahwa dirinya sudah dikutuk, tetapi dia masih memiliki keberanian. Dia bertekad untuk meledakkan ramuan emasnya dan mati bersama Fang Xing. Ingin menghancurkan diri sendiri. Fang Xing mengerti maksudnya, namun dia hanya mendengus dingin, mengayunkan pisau gila peminum darah, dan membelahnya menjadi 2 dengan pukulan backhand. Tai Shichier tiba-tiba tertegun, dan tanda emas di tubuhnya yang menyala berangsur-angsur meredup. Pisau itu menebas sekujur tubuhnya, seakan-akan merenggut nyawanya dan kekuatan spiritual yang mengalir dalam tubuhnya. Aku ingin membasmimu, dan kau ingin meledakkan dirimu sendiri. Fang Xing mencibir dan menendangnya ke samping. Pisau gila peminum darah di tangannya memancarkan jejak darah. Di tangan Fang Xing, dapat dikatakan bahwa semua jenis senjata ajaib diganti seperti air yang mengalir. Tidak ada yang istimewa yang akan disimpan di tangannya. Dia telah menyimpan pisau gila peminum darah ini sejak dia membangun fondasinya. Tidak lebih dari itu, dia menghargai karakteristik pisau ini. Sangat sederhana, pisau ini dapat menyerap esensi dan darah untuk meningkatkan kekuatan. Satu tebasan tidak hanya akan memotong tubuh, tetapi juga jiwa. Sayang sekali,
si jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun di keluarga Taixi, yang punya bakat dan keberuntungan, dibasmi dengan satu pedang tanpa sempat menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga pedang kunonya berdengung dan meraung di udara, seakan-akan mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun Fang Xing hanya berteriak, "Kamu berani lari." Ketiga pedang kuno itu tiba-tiba bergetar dan melayang di udara, bahkan tidak ada keberanian untuk melarikan diri. Fang Xing tidak banyak bicara, dan langsung mengambil tas penyimpanan dari Taixi Chier, dan menggunakan 3 pedang kuno untuk membuka tas itu. Ketiga pedang kuno itu benar-benar bergetar terus-menerus, seolah-olah mereka telah menyerah pada kekuatannya yang dahsyat. Mereka ragu-ragu dan terbang menjauh dari kejauhan, secara otomatis masuk ke dalam tas penyimpanan, dan berbaring diam dengan patuh. Badan pedang mengeluarkan suara pelan, seolah-olah mereka memohon belas kasihan. Haha, siapa itu Yan Ruyu, Qian Zongsu, dan Huang Jinwu? Fang Xing melihat ke dalam tas penyimpanan, tertawa, dan berkata, itu terlalu jelek. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil sepupu, domba gemuk, dan peniru. Ketiga pedang kuno itu meratap tak henti-hentinya, tetapi mereka tidak berani menyuarakan keberatan apapun. Kau berani membasminya. Aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat ini, suara yang sangat marah terdengar dari samping. Seorang wanita berpakaian hitam dengan tubuh dan ekor seperti ular memiliki mata gelap dan berteriak keras, bergegas menuju Fang Xing dengan 2 pedang taring ular di tangannya. Itu adalah putri Raja Ular dari Heimuling. Dia melihat bahwa Taixi Chier dibasmi oleh Fang Xing, dan dia sangat patah hati sehingga dia tidak ingin mati sama sekali. Dia ingin membalas dendam pada Fang Xing bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Suara mendesing. 2 pedang bertaring ular itu menebarkan kabut beracun yang aneh, yang melilit Fang Xing seperti seekor naga. Namun, monster ini jauh lebih rendah kekuatannya daripada Fang Xing. Fang Xing hanya menebas udara dengan pedangnya, dan kabut beracun yang bergulung di depannya pun hilang. Kemudian dia bergegas ke sisinya dengan kilatan tubuhnya, mencekik lehernya dengan satu tangan, menekan energi spiritualnya, dan mengangkatnya ke udara seperti ular mati. Ketiga mata aneh itu menatapnya dengan dingin, dan niat membasmi menatap matanya. Basmi aku. Karena kau sudah membasminya, mengapa kau tidak membasmiku juga? Sang Ratu Ular tidak takut kepada Fang Xing dan berteriak sekeras-kerasnya. Fang Xing mengerutkan kening, tetapi tidak menebas dengan pisau di tangannya. Dia mengayunkannya 2 kali dan melemparkan Ratu Ular ke samping. Baru saja kau menyerangku hanya untuk menyelamatkan seseorang, jadi kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Ratu Ular jelas tidak menyadari bahwa ibel kecil ini benar-benar akan mengampuni nyawanya, tetapi setelah jeda sebentar, wajahnya kembali dipenuhi kebencian. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan ibel kecil itu, jadi dia tidak berani maju lagi, tetapi berteriak, aku akan membasmimu cepat atau lambat, jika kamu berani membasminya, bahkan jika aku bukan lawanmu, aku akan membasmi semua orang di sekitarmu, biarkan kamu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam, tetapi dia melampiaskan kebenciannya melalui kutukan. Fang Xing mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba mencengkeramnya lagi, sambil mencibir, kalau begitu lebih baik aku membasmimu. Sang Ratu Ular langsung terdiam dan suaranya tiba-tiba terhenti. Tertawa, pisau gila peminum darah melesat, dan sebuah kepala melayang ke udara. Ekspresi Ratu Ular membeku dan tatapannya menjadi rumit. Dalam sekejap, dia membasmi Putri Taixi Chier dan Raja Ular, sepasang kekasih yang putus asa, dan tingkat kultivasi Fang Xing meningkat 2 tingkat lagi, mencapai tingkat ke-5 dari ramuan emas. Rintangan dari tahap ketiga ke tahap keempat Golden Elixir dilewati tanpa kesulitan apapun. Sekarang, dia telah langsung naik dari tahap awal inti emas ke tahap tengah inti emas. Aura pembasmi dalam dirinya menjadi semakin kuat dan energi jahat berwarna hitam berkibar di sekelilingnya seperti pita, bagaikan dewa ibel. Setan kecil, kemana kau akan melarikan diri? Memanfaatkan celah ini, kakak senior He akhirnya menyusulnya, dan membuat banyak segel sihir. Sihir guntur, gunung, api, dan emas semuanya keluar pada saat yang sama, menderu ke arah Fang Xing seperti kekuatan yang luar biasa. Sampai saat ini, peri rubah ji bahkan mengikuti dari belakang kakak senior He. Namun, dia bertekad untuk menggunakan jimat itu dan tidak memilih untuk melarikan diri secara langsung, karena takut Fang Xing akan berbalik dan mengejarnya setelah dia menyingkirkan kakak senior He. Rubah jalang, aku ingin membasmimu. Tidak ada gunanya bersembunyi di belakang siapapun. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing mengalihkan pandangannya dan berteriak pada peri rubah di belakang kakak senior He. Kali ini, dia tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju kakak senior He yang menggunakan semua kemampuannya, sambil berteriak, dasar bocah nakal, kau sudah mengejarku begitu lama, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Pada saat ini, saudara He,
dengan kenangan buruknya tentang kehidupan masa lalunya dan balas dendam atas terbasminya Zhou Xianjue di depannya, telah mencapai titik kritis dalam kebenciannya terhadap Fang Xing. Sebelumnya, ia mengejar Fang Xing dengan gila-gilaan, tetapi ia menolak untuk kembali dan bertarung. Sekarang, Fang Xing akhirnya berbalik dan menyerbu ke arahnya, matanya dipenuhi dengan niat membasmi, dan ia berteriak, "Kau adalah ibel dalam bentuk manusia, ibel jahat, siapapun dapat membasmimu." Dengan suara keras, dia mengepalkan tangannya ke udara, dan di antara semua sihir di langit, sekelompok pedang terbang tiba-tiba muncul dari udara tipis, terhubung oleh petir hijau, dan berubah menjadi formasi besar pedang terbang. Mereka menjulang di antara sihir di udara, berdesakan rapat, dan langsung menutupi Fang Xing. Hampir dalam sekejap, sosok Fang Xing menghilang, dan hanya Fang Xing yang bisa terdengar mengumpat dalam formasi pedang. Saya telah bertempur di seluruh dunia dan belum pernah bertemu lawan. Langkah saya selanjutnya adalah mempelajari keterampilan para putra dewa dan orang suci serta para arhat dari jurang ibel di Sensu. Hari ini saya akan menggunakan Anda sebagai kambing hitam untuk melihat apakah Anda sekuat yang dikatakan legenda. Dari samping, orang lain perlahan datang ke arah mereka sambil memegang tombak naga. Orang itu tidak lain adalah Ao Bai, Raja Naga Kecil dari Laut Changlan. Dia telah mengawasi dengan dingin dari pinggir lapangan sementara Fang Xing memburu Taoist Ibel. Namun saat ini, dia perlahan datang ke arah mereka sambil memegang tombak naga. Dia pertama kali datang ke tempat tubuh Tai Sichier terbaring, berhenti sejenak, melirik teman baik yang memiliki hubungan pribadi dengannya, kelopak matanya sedikit terkulai, lalu dia mengangkat kepalanya. "Nerd, membantumu membalas dendam adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu." Setelah mengatakan itu, tatapan matanya berubah dingin, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan monster naga berkepala 9, dan tombak naga di tangannya langsung meledak dengan aura, dan kekuatannya seperti pisau tajam yang menggores tulang, membuatnya sulit untuk menahan bilahnya. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia langsung menyerbu ke formasi pedang, dan kemanapun tombak itu lewat, semua pedang terbang dan asap mesiu tersapu, membentuk lorong yang hampir seperti vakum. Yang di lorong itu milik Fang Xing. Raja naga kecil ini, yang telah bertarung di seluruh dunia dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, akhirnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Ledakan, langit dipenuhi awan, air dan api lahir, surga dan bumi berguling terbalik, bintang-bintang dan batu-batu meledak, dan pertempuran sengit benar-benar dimulai. "Wow!" Fang Xing berteriak keras, melambaikan semua jenis senjata untuk memblokir mantra dan senjata Raja Naga Kecil dan kakak senior He. Keenam lengannya menari seperti kincir angin. Segera, mereka bertiga berguling-guling, dan telah bertarung selama tidak kurang dari 100 gerakan, bertarung dari timur ke barat, dari atas ke bawah. Tidak diketahui berapa banyak meteorit yang hancur dan berapa banyak bagian kehampaan yang terkoyak. Sengitnya pertarungan telah membuat semua monster di sekitarnya mengubah wajah mereka dan diam-diam mengerang. Anak kecil itu sama sekali tidak berdaya setelah Raja Naga Kecil dan kakak senior Senzu He menyerangnya tadi. Bagaimana mungkin dia begitu kuat sekarang? Setelah hantu kecil ini berubah menjadi kemampuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia mampu membasmi pendeta Tao klan Ibel semudah membantai ayam dan guk-guk. Kekuatan yang ia tunjukkan tak terbayangkan. Namun, kakak senior Senzu He dan Raja Naga Kecil masih mampu melawannya. Seberapa kuat kedua orang ini? Apakah benar-benar ada kesenjangan yang begitu besar antara generasi muda klan Ibel dan murid-murid Changlan Hai dan Senzu? Da Jinwu, Kong Kong Er, Li Hongyi dan yang lainnya yang menonton juga diam-diam terkejut. Pertama, mereka terkejut dengan kebrutalan teknik pembasmian. Kedua, mereka terkejut dengan keganasan pertempuran. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, mereka sebenarnya lebih kuat daripada 9 putra yang melawan Fang Xing tadi. Ini karena setelah saudara He dan Raja Naga Kecil menyerang tadi, Fang Xing tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan situasinya secara umum negatif. Oleh karena itu, meskipun keduanya membasmi, mereka tidak menggunakan keterampilan terbaik mereka, tidak seperti kali ini ketika mereka menyerang tanpa syarat. Fang Xing, yang telah bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, masih mampu melawan 2 tuan sendirian, bertarung dengan sekuat tenaga, dan tidak kehilangan kendali. Itu benar-benar. Kalian berdua orang menyebalkan memukuli tuan kecilku, apa kalian punya rasa malu? Raja Naga Kecil, bukankah pamanmu selalu begitu agung? Jika kau punya nyali, tantang aku dalam duel. Kudengar semua naga di generasimu adalah orang menyebalkan berdarah campuran. Sekarang kulihat kau benar-benar tidak punya nyali. Ada banyak obrolan dan teriakan selama pertempuran berlangsung. Bukan hanya Raja Naga Kecil yang berada dalam pertempuran sengit, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya menjadi hijau di wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Setan kecil ini memang pandai mengumpat. "He Lingzi, tolong minggir. Aku ingin membasminya sendiri."
Raja Naga Kecil Laut Changlan dimarahi oleh Fang Xing dan tidak tahan lagi. Dia berteriak keras dan mengayunkan tombak naganya untuk menyerang kakak senior He, mematahkan mantra yang diucapkan oleh kakak senior He. Dia memberi isyarat kepada kakak senior He untuk minggir dan menyaksikan pertempuran. Kemudian dia menggertakkan giginya, mengambil 8 langkah di udara, dan mengirimkan bayangan tombak yang mengejutkan dari tombak naga di tangannya, yang langsung menuju dahi Fang Xing. Seperti yang diduga, kakak senior He mengerutkan kening dan melangkah mundur, berdiri di udara dan menelan beberapa ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Alasan kerja sama tersebut sebenarnya bukan karena ia diprovokasi oleh Fang Xing, tetapi lebih karena kenyataan. He Lingzi ahli dalam ilmu sihir dan tubuhnya tidak kuat. Terlebih lagi, ini adalah kehidupan ketiganya dan tubuh fisiknya baru berusia 13 tahun. Ia belum tumbuh menjadi dewasa, yang mengakibatkan kurangnya kekuatan fisik dan bahkan kekuatan spiritualnya. Dalam pertempuran sengit hari ini dengan Fang Xing, ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Pengalaman 3 kali hidupnya membuatnya tahu bahwa ibel kecil itu menggunakan keterampilan membasmi dan sangat sulit dihadapi. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan sangat ganas. Bahkan jika dia dan Raja Naga Kecil bergabung, mereka tidak dapat mengalahkannya dalam sekejap. Faktanya, jika ibel kecil ini tidak menghabiskan sejumlah kekuatan fisik dan spiritual yang sangat mengkhawatirkan dalam serangkaian pertempuran kali ini, dia dan Raja Naga Kecil tidak akan yakin mereka dapat mengalahkannya. Jika dia menggunakan gambar Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 ini saat energi dan kekuatan spiritualnya berada di puncak, He Lingzi pasti akan berbalik dan melarikan diri. Bahkan sekarang, He Lingzi telah menemukan bahwa jika dia ingin mengalahkan Fang Xing, dia harus melawannya dengan keras dan terus-menerus menguras kekuatannya. Dia telah bertarung dengan orang-orang dari Demon Abyss sebelumnya dan tahu bahwa bentuk ibel dari tubuh manusia sangat kuat, tetapi ketika digunakan, potensi tubuh fisik sepenuhnya digunakan, sehingga tidak dapat bertahan lama. Setelah periode konsumsi, ketika tubuh fisik terlalu lelah, bentuk ibel akan dilepaskan dan tubuh fisik akan kembali. Pada saat itu, setan kecil itu akan sangat lelah dan dapat dengan mudah dibasmi. Berdasarkan pertimbangan ini, ia mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran, membiarkan Raja Naga Kecil menjerat ibel kecil itu sementara ia memulihkan kekuatan spiritualnya. Ketika tubuh manusia dan wujud ibel kecil itu disingkirkan, sudah waktunya baginya untuk basmi diri. Dengan cara ini, cepat atau lambat gelar pembasmi ibel kecil nomor 1 di Nanzan akan diberikan kepadanya. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Kecil Laut Changlan itu, ia hanya membuat segalanya lebih mudah bagi dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan sepenuhnya meninggalkan medan perang. Jika Raja Naga Kecil itu benar-benar kalah, dia akan segera mengambil tindakan. Dia telah berlatih kultivasi selama 3 kali kehidupan dan usianya sebenarnya lebih dari 200 tahun. Gelar sebagai salah satu dari 7 putra 3 Dao Utara tidak diperolehnya hanya dengan tangannya sendiri. Raja Naga Kecil dan Fang Xing bertarung sendirian, dan anehnya dia tidak dirugikan. Ketika dia mengayunkan tombaknya, dia menjadi lebih ganas lagi. Tombak naganya bertarung melawan 4 senjata ajaib di tangan Fang Xing. Keduanya kuat dalam tubuh fisik mereka. Ketika mereka bertarung, tidak ada yang merapal mantra, tetapi bertarung dengan sengit di udara dengan kekuatan fisik mereka sendiri, menyebabkan kekacauan di langit dan menghancurkan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk ibel macam apa ini? Hanya seperti ini. Ketika Raja Naga Kecil itu bertarung dengan ganas, dia meraung seperti guntur musim semi, dan tombak naga di tangannya tiba-tiba menusuk ke dalam kehampaan, benar-benar merobek celah di kehampaan di atas kepala Fang Xing, dan mewujudkan petir kehampaan setebal naga, yang turun dari atas ke bawah dan menghantam kepala Fang Xing. Fang Xing buru-buru mengangkat pedang raksasa hitam dan tombak emas untuk menangkis, tetapi disambar petir kehampaan dan terbang ratusan kaki jauhnya. Hahaha, kau sudah kelelahan. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku. Raja Naga Kecil itu tertawa keras, melangkah ke udara, mengejar Fang Xing yang terjatuh, dan membasminya dengan tombak. Dia telah menyadari bahwa serangan Fang Xing menjadi semakin lemah, dan dia jelas kehabisan energi. Mungkinkah Raja Naga Kecil ini benar-benar akan mengambil kepala anak ini? He Lingzi dalam kehampaan mengerutkan kening erat, ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan untuk memperjuangkannya. Peri rubah, yang berada tidak jauh di belakangnya, matanya berbinar dan merasa sedikit lega. Cara Fang Xing mengejarnya seperti ibel tadi benar-benar membuatnya takut dan meninggalkan bekas ketakutan di hatinya. Ketika monster lain di udara melihat pemandangan ini, mereka semua gembira, seakan-akan sebuah batu besar telah terangkat dari kepala mereka. Setan kecil, mati. Raja Naga Kecil terbang mendekat dan melihat Fang Xing tampak agak kuyuh, jadi dia menikamnya tanpa ragu-ragu. Setan kecil itu, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan lagi, tampaknya tidak memiliki cara lain untuk melawan. Menghadapi tembakan mematikan ini,
dia hanya bisa membuang tongkat air dan api serta tombak emas di tangannya, dan mengulurkan keempat tangannya untuk memegang tombak naga. Ledakan. Kekuatan dahsyat dari tombak naga itu mendorongnya mundur 300 kaki sekaligus, dan ia menghantam meteorit besar secara langsung, menciptakan lubang yang dalam di batu hijau yang keras itu. Udara dipenuhi asap dan itu sangat tragis. Ujung tombak itu sudah mengenai dadanya, dan tampaknya Raja Naga kecil itu bisa membasminya dengan satu tembakan jika ia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Sepertinya kekuatan sihirmu tidak sekuat yang terlihat. Raja Naga kecil itu mencibir, dan tatapan membasmi melintas di alisnya. Aku akan memberimu kesempatan. Tunduklah padaku dan jadilah jenderalku. Bagaimana? Hehehehe. Fang Xing perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika aku ingin melakukannya, aku hanya bisa menjadi saudara iparmu. Pengadilan kematian. Raja Naga kecil itu sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya dengan kedua tangannya untuk menusukkan tombak naga itu ke tubuh Fang Xing. Namun, dia sedikit terkejut ketika dia mengerahkan kekuatannya. Ketika Fang Xing baru saja menerima tusukannya, dia telah menguji kekuatan Fang Xing dan tahu bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak lagi mampu menahan tusukan sekuat tenaganya. Tanpa diduga, tombak naga itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu berpura-pura? Raja naga kecil itu langsung terbangun, meraung, dan hendak mencabut tombak naga itu. Ia telah menemukan bahwa penampilan Fang Xing yang lelah dan lemah itu hanyalah kepura-puraan, atau dengan kata lain, ia memang sangat lelah, tetapi tidak selelah yang ditunjukkannya. Ia masih memiliki kekuatan yang kuat, cukup untuk mencegah tombak naga itu memasuki tubuhnya, tetapi Raja Naga kecil itu tidak takut. Itu hanyalah pertempuran lainnya. Dengan suara gemuruh yang kuat, Raja Naga kecil itu berusaha sekuat tenaga untuk mencabut tombak itu, tetapi dia terkejut karena Fang Xing memegang tombak naga itu dengan erat dan tidak dapat mencabutnya. Keduanya terjebak dalam kebuntuan selama setengah tarikan napas, bagai sedang main tarik tambang. Pada saat ini, mata Fang Xing bersinar dengan cahaya licik, dan dia berkata dengan senyum jahat, kakak ipar, aku akan memberimu pelajaran. Warna aneh melintas di mata Raja Naga kecil itu, dan bayangan naga berkepala 9 di belakangnya menerkam ke arah Fang Xing. Dari segi penampilannya yang aneh, dia sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada Fang Xing. Jika Anda menghitung kepala, lengan, dan kakinya, dia sebenarnya memiliki beberapa kepala lebih banyak daripada Fang Xing. Meskipun tombak naga itu dikunci oleh Fang Xing, ketika bayangan naga berkepala 9 itu muncul, itu sudah cukup baginya untuk melukai ibel kecil itu dengan parah dan mengambil kembali tombak naga itu. Lagi pula, sebagai bibrida serangga berkepala 9 dan naga, keunggulan fisiknya jauh lebih kuat daripada Fang Xing dari ras manusia. Namun, menghadapi tubuh naga berkepala 9 yang menyerbu ke arahnya, Fang Xing tersenyum dan berkata, hanya orang bodoh yang akan bertarung sendirian. Raja Naga kecil itu terkejut, dan tiba-tiba firasat buruk melintas dalam benaknya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sepertinya saya melewatkan sesuatu. Pada saat ini, bayangan hitam dan bayangan emas bergegas mendekat tanpa suara dari belakang. Mereka adalah Da Sengshan Daozi dan Da Yao Jiaozi. Keduanya adalah dua tuan muda dari Gunung Sein Agung. Mereka adalah dua tuan muda dari Gunung Sein Agung dan dua tuan muda dari Harier Agung. Keduanya adalah dua tuan muda dari Gunung Sein Agung dan dua tuan muda dari Harier Agung. Kamu tidak tahu malu. Raja Naga kecil itu kemudian menyadari bahwa dia baru saja membalas Fang Xing, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah sampai di lokasi tempat gagak emas besar dan Kong Kong Er berada, sementara He Lingzi, yang sedang menyerbu formasi pertempuran di dekatnya, sudah sedikit lebih jauh. Yang lebih penting, ibel kecil itu baru saja membuang tongkat air dan api serta tombak perang emas di tangannya, yang disiapkan untuk kedua orang ini. Tanpa sadar, aku telah terkepung. Dengan raungan yang dahsyat, dia bahkan tidak menginginkan tombak naga itu. Dalam sekejap, dia menampakkan wujud aslinya dan menggunakan seni teleportasi untuk melarikan diri. Ledakan. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia tetap terkena serangan Kong Kong Er dan Big Golden Crow. Darah berwarna emas muda berceceran, dan 4 dari 9 kepala naga tersapu oleh serangan ini. Dalam sekejap, dia berlumuran darah dan tampak sangat malu. Pada saat ini, Fang Xing juga bergegas mendekat, memegang tombak naganya terbalik, dan mengambil kesempatan untuk menyapu dan memotong salah satu dari 5 kepala naganya yang tersisa. Pemandangan ini membuat semua setan di sekitarnya tercengang. Termasuk Grand Spirit di langit. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita sudah sepakat untuk berjuang sendirian? Lian Helingzi telah mundur dari pertempuran sebagaimana diperintahkan, jadi bagaimana mungkin mereka tiba-tiba dikepung lagi? Tetapi bedanya, yang dikepung tadi adalah Fang Xing, tapi sekarang yang dikepung adalah Raja Naga kecil. Bukan saja dia dikepung,
tetapi dia juga diserang secara memalukan, yang mengakibatkan luka parah pada Raja Naga kecil yang saat itu sedang dalam masa kejayaannya. Haha, apakah kamu perlu memberitahuku apakah aku tidak tahu malu atau tidak? Fang Xing memegang tombak naga, pedang hitam, dan pisau darah, lalu bergegas menuju Raja Naga kecil bersama Kong Kong Er dan gagak emas besar. Ia tampak penuh energi tanpa tanda-tanda kelelahan, dan berteriak, mengapa hanya kalian yang menyerangku? Baru saja, aku mencoba mempelajari teknik membasmi yang buruk itu, jadi aku harus menderita kekalahan dan mengalahkan kalian. Sekarang setelah aku menguasai seni ini, apakah kau benar-benar mengira aku bodoh dan rela dikepung olehmu? Di tengah tawa yang keras, Fang Xing dengan gembira menghunus pedangnya dan menebas Raja Naga kecil itu. Ia merasa sangat bahagia hingga sulit untuk dijelaskan. Inilah karakter heroik saya. Ao Bai, Raja Naga kecil Laut Changlan, sebenarnya adalah orang yang sangat sombong, atau naga. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengerti mengapa ibel kecil ini menggunakan tipu daya jahat seperti itu ketika dia jelas mampu melawannya dan He Lingzi sendirian. Menurutnya, konspirasi dan tipu daya jelas digunakan oleh yang lemah ketika mereka tidak cukup kuat untuk menyingkirkan semua rintangan. Tidak peduli seberapa menyebalkannya ibel kecil ini, dia tetaplah orang kuat yang dapat menarik perhatiannya. Apa gunanya mempermainkannya? Fang Xing juga tidak dapat memahami Raja Naga kecil ini. Apakah kamu bodoh? Mampu mengalahkan satu orang tetapi masih ingin bertarung satu lawan satu. Setelah menguasai seni membasmi, dia sudah memiliki motif tersembunyi. Untuk memahami seni ini, dia menantang 9 pembasmi ibel sendirian, yang benar-benar membuatnya merasa sangat dirugikan. Dia tidak memiliki ambisi yang tinggi untuk melawan sekelompok pahlawan sendirian. Dia hanya merasa bahwa terlalu kasar bagi orang menyebalkan ini untuk bekerja sama melawannya sendirian. Karena kamu menindasku, maka aku akan menindasmu juga. Karena itu, ketika dia bertarung dengan He Lingzi dan Raja Naga kecil, dia merasa tidak mudah menghadapi kedua orang ini, jadi dia secara alami punya ide. Dia memisahkan seberkas jiwanya dan berbisik kepada Da Jinwu dan Kong Kong Er untuk mengatur rencana ini. Itu berjalan lancar. Da Jinwu langsung setuju setelah mendengarnya. Tetapi Kong Kong Er sedikit ragu-ragu dan merasa bahwa ini terlalu tidak tahu malu. Bukankah kau bilang kau akan membantuku? Baru saja kau memintaku untuk menyerangmu, lalu kau meminjam senjataku. Jadi aku sudah melakukan 2 kebaikan padamu, dan kau masih berutang 1 kepadaku. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai bantuan lain yang kuberikan padamu. Jika aku tidak membantu, akan sangat memalukan jika hal ini terbongkar. Bodoh amat John denganmu, Monkey bodoh. Kau sangat tidak sopan. Apa yang kau inginkan dariku? Saya seorang Taois dari Gunung Suci Agung. Saya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Bagaimana kalau aku memberimu bagian? Berapa 1 porsi? Banyak sekali. Buat kesepakatan. Sesederhana itu, lubang yang digali untuk Raja Naga kecil sudah siap. Langkah ini di luar dugaan banyak orang. Bahkan Wu Sang-er, Wu Yidian, Raja Little Peng, dan Li Hongyi yang telah menyaksikan pertempuran di samping tidak menduganya, belum lagi yang lainnya. Raja Naga kecil benar-benar terlalu sombong. Tentu saja, dalam pandangan Fang Xing, ini bodoh. Begitu bodohnya sehingga dia terluka parah dalam sekejap karena gerakan yang ceroboh, dan 5 dari 9 kepala naga terpotong. Fang Xing, Kong Kong Er, dan Da Jinwu tidak puas dengan keuntungan yang didapat, dan mereka ingin mengalahkan naga itu. Mereka mengejarnya dan mengepung Raja Naga kecil itu. Mereka mengayunkan tongkat, menebas dengan pedang, dan menebas dengan pisau. Mereka bersenang-senang. Untuk sementara, Raja Naga kecil itu bahkan tidak sempat menyembuhkan lukanya. Dia meraung terus-menerus, dan tubuhnya berlumuran darah naga. Dia merasa sedih dan marah. Sungguh tak tahu malu. Dari samping, terdengar suara geraman marah. Ternyata He Lingzi akhirnya bereaksi. Dia menyerang dengan amarah yang besar untuk menyelamatkan Raja Naga kecil itu. Dia benar-benar depresi. Semua yang telah direncanakannya ternyata seperti ini. Kalau Raja Naga kecil benar-benar dibasmi oleh ketiga orang itu, atau dipukul sampai kehilangan kemampuan bertarungnya, maka akhir hidupnya pun tidak akan baik-baik saja. Tangkap dia. Fang Xing berbalik dan melihat He Lingzi. Dia berteriak keras, dan Kong Kong Er serta Da Jinwu juga bekerja sama. Ketiga orang itu segera terbang kembali dan menyerang He Lingzi secara berkelompok. Tindakan terkoordinasi mereka sangat baik, yang membuat He Lingzi takut. Dia buru-buru mengendalikan formula gunung untuk menghalangi di depannya untuk menghentikan Fang Xing. Guntur hijau di mulutnya memaksa Kong Kong Er mundur, dan dia menggunakan formula pedang untuk membuat formasi pedang untuk menutupi Da Jinwu. Dalam sekejap, reaksinya sangat cepat. Dia memblokir serangan lawan dan bertekad untuk tidak membiarkannya mendekat.
Dia memaksa Kong Kong Er mundur, tetapi dia ingin membasmi gagak emas besar. Cedera Raja Naga kecil membuatnya samar-samar merasa bahwa situasinya tidak benar, jadi dia memilih gagak emas besar segera setelah dia bergerak. Dia ingin menyingkirkan lawan yang tampaknya lebih lemah ini terlebih dahulu dan mendapatkan keuntungan dari inisiatif. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan si gagak emas besar. Kecepatan ekstrim orang ini tidak bisa diremehkan. Langit yang penuh dengan niat pedang menyelimuti si gagak emas besar, yang membuatnya benar-benar marah. Dengan teriakan kuat, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergerak di antara pedang-pedang terbang. Tidak ada pedang terbang yang bisa menyentuh bahkan setengah dari bulu emasnya. Dalam sekejap, ia bergegas ke belakangnya dan menusuk dengan tombak. Niat api yang murni. Ketika He Lingzi melihat bahwa gagak emas besar telah menghilang, dia langsung waspada. Tanpa sempat berpikir, dia berteriak dan membuat gerakan tangan. Seketika, sinar api yang sangat ganas menyala di sekelilingnya dan melindungi dirinya dengan erat. Meskipun dia tidak dapat menangkap lintasan terbang gagak emas besar karena kecepatannya yang sangat cepat, dia mengeluarkan api yang murni untuk mencegahnya melancarkan serangan diam-diam. Anda bereaksi cukup cepat. Gagak emas besar juga menjadi kejam. Dalam sekejap, tanpa berpikir, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya pedang. Cahaya pedang itu berwarna hijau, halus, dan menyapu udara tanpa meninggalkan jejak. Bayangannya sangat samar, tetapi tampaknya mengandung aura Dao Agung. Wus! Yang mengejutkan semua orang, pedang itu berkelebat dan memotong lengan kiri He Lingzi semudah memotong tahu. Lingkungan sekitar He Lingzi sudah dipenuhi dengan api yang murni. Senjata biasa atau serangan mantra yang memasuki jangkauan api yang murni akan meleleh, terpantul, atau musnah. Namun, sinar cahaya pedang itu tampaknya datang dari cakrawala, tidak meninggalkan jejak, dan dengan mudah memotong api itu. Dengan satu pedang, ia memotong lengan kiri He Lingzi, lalu berputar di udara dan terbang kembali ke gagak emas besar. Jika He Lingzi tidak bereaksi cukup cepat dan menggerakkan separuh tubuhnya tepat waktu, dia akan terpotong menjadi dua. Darah berceceran, dan semua orang tertegun sejenak, mata mereka memerah melihat pemandangan ini. Bahkan He Lingzi pun terkejut. Ia terhuyung mundur beberapa langkah di udara. Cahaya hijau berkelebat di antara alisnya. Ia segera mengalirkan kekuatan kayu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya pulih dengan cepat seperti tanaman. Namun, rasa takut di wajahnya sulit dihilangkan untuk sementara waktu. Kok bisa burung gagak ini begitu kuat? He Lingzi merasa bahwa dia sudah cukup memahami kekuatan para Taois dari berbagai aliran ibel. Yang menarik perhatiannya hanyalah Taois Kong Kong Er dari Gunung Sage Agung, Taois Taisi Chi Er dari keluarga Taisi, Raja Peng kecil dari Gunung Pedang Tunggal, dan Sage kecil berkepala 9 dari Gunung Netherworld. Bahkan Taois dari Danau Kabut Ungu, Peri Rubah Ji, dan yang lainnya tidak dianggap serius olehnya, belum lagi gagak emas agung, yang hanya dipandang rendah olehnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa burung gagak yang dipandang rendah itu, ternyata dapat melukainya dengan parah hanya dengan satu serangan. Mungkinkah gagak ini bersikap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya? Hahaha, kue. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cahaya pedang yang dimuntahkan gagak emas besar telah terbang kembali ke mulutnya. Ia juga tercengang ketika melihat setengah lengan He Lingzi terbang ke atas. Setelah beberapa saat, ia tertawa gembira, dan sambil terbang di udara, ia berteriak kepada Wu Sang-er di bawah Sang-er, "Sang-er, lihat, apakah aku hebat? Aku baru saja mematahkan salah satu lengan anak Senzu ini. Apakah ini embrio pedang yang keluar dari makam pedang? Begitu kuat? Tidak heran Senzu." Ketika Li Hongyi melihat pemandangan ini, matanya berbinar karena terkejut. Wu Sang-er melompat gugup dan berteriak, "Sepupu, hati-hati di belakangmu." Gagak emas besar yang bersemangat itu menoleh dan langsung berkeringat dingin. Raja Naga kecil yang baru saja diserang dan dilukai olehnya dan Kong Kong Er tiba-tiba menyerbu lagi, dengan kepala naga yang ganas menelannya dengan ganas. Itu datang terlalu cepat, dan dia lengah dan benar-benar bergegas mendekati Raja Naga kecil itu. Melihat bahwa dia akan ditelan, dia buru-buru berdeham dan melebarkan sayapnya untuk terbang menjauh. Mengaum, Raja Naga kecil yang telah berubah wujud menjadi wujud aslinya sangat marah. Dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu dalam hidupnya, dan kebenciannya terhadap gagak emas besar dan Kong Kong Er bahkan melebihi kebenciannya terhadap Fang Xing. Dia berubah wujud menjadi wujud aslinya dan hendak memakan gagak yang tidak berguna itu dalam satu gigitan, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit dan menekan telapak tangannya langsung ke kepala naga itu, memaksa kepala naga yang sebesar rumah itu jatuh. "Dasar orang menyebalkan, kau menembakku 2 kali di luar, dan kau pikir aku takut padamu." Sang gagak emas besar menghela napas lega dan hendak menyemburkan cahaya pedang lagi untuk menebas Raja Naga kecil. "Jin Liuzi,
Embrio pedangmu tidak dapat disimpan lebih dari 10 tahun, jadi sebaiknya jangan biarkan ia melihat cahaya matahari. Orang yang datang mengulurkan tangannya dan mencubit mulut si gagak emas besar, mengerutkan kening dan memperingatkannya. Fang Xinglah yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Baiklah, Tuan Jin, aku akan membasminya dengan tombakku. Gagak emas besar sangat mempercayai Fang Xing, dan benar-benar berhenti menyemburkan cahaya pedang, serta menghunus tombak untuk membasmi Fang Xing bersama-sama. Ledakan, 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 pertarungan sengit kembali terjadi, tetapi pertarungan 3 orang tadi berubah menjadi pertarungan 5 orang. Fang Xing yang awalnya terkepung, menjadi kubu yang lebih banyak jumlahnya, dan He Lingzi serta Raja Naga kecil yang awalnya beristirahat dengan baik, kini terluka parah. Situasi pertarungan ini tampaknya terbalik. Kubu Fang Xing telah sepenuhnya menang, membasmi lawan tanpa perlawanan apapun. Pada saat ini, monster-monster di kejauhan juga bereaksi. Para pembudidaya monster biasa, dan bahkan putri peri rubah yang ketakutan dan pendeta gunung tanpa bayangan, semuanya bersembunyi jauh dan melihat ke medan perang. Meskipun mereka semua memiliki niat buruk terhadap Fang Xing dan yang lainnya, melihat bahwa mereka berada di atas angin, mereka tidak berani ikut serta dalam pertempuran dengan mudah dan hanya menonton dari samping. Beberapa bahkan mengarahkan pandangan mereka pada Wu Sanger dan yang lainnya. Kini saatnya bagi Raja Peng kecil untuk menunjukkan kekuatannya. Ia terbang dan memperlihatkan wujud aslinya, seekor burung peng besar dengan bulu keemasan dan aura yang ganas. Ia mengarahkan tatapan matanya yang dingin ke arah monster-monster itu, mengejutkan mereka sejenak dan membuat mereka tidak berani mendekat dengan mudah. Adapun Wu Yidian, dia tidak tahu sudah berapa kali dia bersikap kejam. Dia berjongkok di depan palka kapal Dharma, siap melawan siapapun yang mendekatinya. Lindungi Tuan. Dalam situasi ini, para jenderal monster laut yang telah memasuki paviliun Kaisar Ibel bersama Raja Naga kecil bergegas maju bersama. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lagi pula, jika Raja Naga kecil itu mati, mereka juga tidak akan selamat. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bergegas ke medan perang. Melihat kekacauan yang akan terjadi, Fang Xing tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Kalian semua orang menyebalkan, dengarkan aku. Sekarang semua harta di paviliun Kaisar Ibel adalah milikku. Jika ada yang tahu apa yang terjadi dan tetap di sini, aku masih bisa meninggalkan kalian 10%. Tetapi jika ada yang berani menggangguku, aku bahkan akan melepaskan celana dalamnya. Jika kalian tidak percaya padaku, cobalah saja. Tuan muda adik berbaju merah, mengapa Anda tidak bertindak?" Teriakan gemuruh Fang Xing begitu keras sehingga tidak ada seorang pun di udara yang berani bergerak. Namun, kakak senior He juga menjadi gugup. Sekarang dia berada di bawah tekanan 2 kali lipat. Dia juga telah merasakan perasaan Fang Xing yang baru saja dikepung. Selain itu, dia melihat bahwa Fang Xing dan yang lainnya adalah pembasmi, dan mereka benar-benar tampak seperti mereka berani membasmi. Dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Dia tidak peduli tentang hal lain dan berteriak keras, mendesak Li Hongyi untuk membantu. Ketika Li Hongyi mendengar ini, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengerti bahwa teriakan kakak senior He mengandung beberapa makna yang rumit. Awalnya, dia ingin menguji kekuatan Fang Xing, tetapi dia menolak untuk setuju, jadi mereka tidak setuju dan berpisah dengan tidak senang. Sekarang dia memanggilnya untuk bertindak, dan makna tersembunyinya adalah bahwa aku sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan memanggilmu untuk bertindak bukanlah untuk menjadi musuh Ibel kecil ini, tetapi untuk memanggilmu untuk menyelamatkan hidupku. Kakak senior He yang sombong ini tampaknya sudah mengakui kekalahan. Melihat monster laut itu berbondong-bondong datang, ingin menolong Raja Naga kecil itu, mata Li Hongyi berkilat penuh permusuhan. Tiba-tiba ia berbalik dan menatap Raja Peng kecil bersayap emas itu, lalu berkata dengan enteng, "Serang aku." Raja Xiaopeng sedikit tertegun dan menatap Li Hongyi dengan bingung. Dia sudah tahu dari reaksi gugup Li Hongyi terhadap Fang Xing tadi bahwa wanita cantik dengan temperamen sedingin hantu wanita ini punya niat baik terhadap Fang Xing. Ditambah lagi, dia tidak bodoh dan dia bisa melihat bahwa wanita ini punya aura yang luar biasa. Lagi pula, dia belum membentuk pil, jadi dia tidak akan mendapat keuntungan apapun dengan bertarung dengannya. Jadi dia menatapnya kosong tetapi tidak benar-benar menyerangnya. Li Hongyi tampak sedikit tidak sabar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan rampingnya dan meraih Raja Xiaopeng. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menghantam ke arah sekelompok monster laut yang hendak menyerbu ke arah kelompok pertempuran. Langkah tak terduga ini membuat sekelompok monster takut. Dia melepas syal sutra di belakang kepalanya, mengembuskan napas, dan melemparkannya ke udara, menutupi separuh langit dalam sekejap. Raja Peng kecil bersayap emas dan semua jenderal monster laut Changlan benar-benar langsung diselimuti oleh syal brokat. Formasi mereka langsung terganggu, dan mereka juga tertangkap dalam pengejaran oleh Li Hongyi, dan mereka pun menjadi kacau.
Mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk menyelamatkan Raja Naga Kecil. Adik junior berpakaian merah, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika He Lingzi melihat pemandangan ini, dia menjadi marah dan berteriak. Li Hongyi tertawa dan berteriak, "Oh, Raja Peng Kecil dari Gunung Pedang Kesepian ini sangat kuat. Aku terjerat olehnya. Kakak senior He, tunggu sebentar. Setelah aku berurusan dengan Raja Peng Kecil ini, aku akan segera datang untuk membantumu." He Lingzi langsung marah dan frustrasi, giginya gatal karena kebencian. Namun, pada saat ini Fang Xing bergegas lagi, mengejar dan menyerangnya dengan ganas. He Lingzi tidak berani diganggu oleh ibel kecil ini, jadi dia harus memaksakan diri untuk berkonsentrasi dan merapal mantra untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia hampir putus asa. Menghadapi situasi saat ini, peluangnya untuk menang melawan Raja Naga Kecil itu tipis. Basmi bocah nakal ini dulu. Fang Xing tiba-tiba berteriak keras dan menyerbu ke arah kakak senior He, niat membasmi terpancar di matanya. Dia benar-benar berani membasmiku. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak He Lingzi, dan pemandangan kepala Zhou Xianjue yang dipenggal oleh pisau tiba-tiba muncul di depan matanya. Jantungnya berkedut hebat sesaat, dan dia dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Awalnya, identitasnya adalah payung perlindungannya yang terbesar. Bagaimanapun, dia membawa misi Senzu, untuk membimbing para Taois dari semua urat ibel ke Senzu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, apalagi para Taois dengan level yang sama, bahkan 10 tetua pengadilan ibel dan leluhur jiwa baru lahir dari setiap urat ibel, yang memiliki identitas dan status yang luar biasa, bersikap sopan kepada mereka. Namun, ibel kecil di depannya tidak peduli tentang itu. Dia benar-benar berani basmi diri. Selain itu, setelah baru saja terkena pedang gagak emas besar dan salah satu lengannya terputus, keterampilan memegang segel He Lingzi sangat terpengaruh untuk sesaat, dan kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia sudah sedikit kewalahan saat ini, dan saat Fang Xing berteriak, kekuatan serangan dari 3 orang lainnya tiba-tiba condong ke arahnya. Dia tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda, dan akhirnya memiliki ide untuk mundur. Ibel kecil, aku akan mengingat hutang ini dan aku akan menagihnya kembali cepat atau lambat. He Lingzi meraung, lalu tiba-tiba menjentikkan lengan baju kirinya, lalu 3 jimat berwarna merah darah melayang keluar. 3 jimat berwarna merah darah itu berhenti sejenak di udara, lalu berubah menjadi 3 orang yang tampak persis seperti dirinya. Mereka secara bersamaan membentuk gerakan tangan dan menyerang Fang Xing, Da Jinwu, dan Kong Kong Er. Kekuatan spiritual mereka melimpah, dan gerakan tangan mereka sangat dalam, yang tidak jauh lebih lemah daripada yang dilakukan oleh tubuh aslinya. Mereka berhasil menahan Fang Xing dan 3 lainnya, sementara tubuh aslinya berkelebat di udara dan berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. He Lingzi, utusan terhormat Senzu dan tokoh terkenal di Cundaoyang, sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Adegan ini tidak saja mengejutkan Fang Xing dan 3 orang lainnya, tetapi juga para pembudidaya ibel di sekitarnya. Bahkan Li Hongyi pun sedikit terkejut. Setelah beberapa lama, dia tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia begitu cantik sehingga dapat memikat seluruh negeri. Kalau begitu basmi Raja Naga Kecil ini. Fang Xing dan yang lainnya menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk mengusir 3 jimat yang berubah menjadi klon He Lingzi. Mereka menoleh untuk melihat Raja Naga Kecil itu lagi, tetapi hanya melihat keheningan di langit. Mereka samar-samar dapat melihat bahwa Raja Naga Kecil Ao Bai telah menghilang 100 kaki jauhnya. Sebuah suara yang bercampur dengan kemarahan dan keengganan terdengar dari jauh. Setan kecil, jika kamu tidak menggunakan trik ini, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Aku akan melawanmu lagi suatu hari nanti. Raja Naga Kecil yang mengaku tak terkalahkan dalam pertempuran di seluruh dunia juga melarikan diri. Sejujurnya, semua monster merasa imajinasi mereka agak tertantang. 2 orang yang secara tidak sadar percaya bahwa mereka tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah bisa lolos, justru lari lebih cepat dari satu sama lain. Kalian ingin melarikan diri dariku, Sang Jin Agung. Pada saat ini, burung gagak emas besar mencibir, mengembangkan sayap emasnya dan hendak mengejarnya. Dalam hal kecepatan, ia berani mengklaim sebagai yang terbaik di antara semua orang di paviliun Kaisar Ibel, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan kedua orang itu lolos. Namun saat ia terbang, Fang Xing menariknya turun lagi dengan cakarnya lepaskan mereka. Si gagak emas besar merasakan ada yang tidak beres dengan penampilan Fang Xing dan segera menundukkan kepalanya untuk melihat. Wajah Fang Xing tampak sedikit muram saat ini. Ia menggunakan keterampilan mental dan kekuatan spiritualnya untuk bersirkulasi. Asap hitam muncul di sekelilingnya, membungkusnya. Ketika asap hitam menghilang, kekuatan sihir berkepala 3 dan berlengan 6 miliknya menghilang, dan ia kembali menjadi pemuda kurus dan tegap. Wajahnya menjadi pucat, seolah-olah ia tidak memiliki darah sama sekali. Ia duduk bersila dan mengulurkan tangannya dan
Gagak emas agung buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan yang telah ia taruh sebelumnya dan memberikannya kepadanya. Fang Xing mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari dalamnya dan menelannya satu persatu. Raut wajahnya menjadi sedikit lebih baik dan ia menghela napas panjang. Aku sangat lelah. Sang gagak emas agung melihat penampilannya dan mengerti dalam hatinya bahwa dalam pertempuran ini, dari awal hingga akhir, bandit kecil itu bertarung dengan sengit melawan 9 guru besar. Tampaknya dia menikmatinya, tetapi sebenarnya, dia berjalan di atas es tipis dalam situasi hidup dan mati. Baik itu konsumsi kekuatan fisik, kekuatan spiritual ramuan emas atau kekuatan jiwa, dia sudah dekat dengan ambang kehancuran. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak membiarkan musuh terus mengejar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sebenarnya, He Lingzi dan Raja Naga kecil itu memiliki mata yang tajam, dan apa yang mereka lihat saat itu memang benar. Selama mereka terus memakan Fang Xing yang sudah kehabisan tenaga, mungkin benar-benar akan kalah dari mereka. Namun, Fang Xing bertarung dengan gagah berani, tetapi pada akhirnya dia menipu mereka berdua, yang membuat mereka tidak mungkin memaksa Fang Xing sampai putus asa. Pada saat ini, monster-monster di sekitar tidak menyadari kelainan Fang Xing dan diam-diam mundur berkelompok. Bahkan He Lingzi dan Raja Naga kecil telah melarikan diri. Orang-orang ini tidak berani tinggal bersama Fang Xing sendirian. Meskipun mereka tidak menghadapi ibel kecil ini secara langsung, tentu saja itu juga karena mereka tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, mereka masih melambaikan bendera dan berteriak, takut ibel kecil ini akan menimbulkan masalah bagi mereka setelah dia pulih. Ketika gagak emas besar melihat ini, dia ingin merampoknya kembali, tetapi Fang Xing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa hal itu tidak perlu. Sebelumnya, seseorang berkata bahwa kamu adalah yang terbaik di antara generasi muda di Nanzan. Aku tidak yakin dan ingin mencari kesempatan untuk bersaing denganmu untuk melihat siapa yang lebih baik. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, menurutku itu adalah gelar yang bagus untukmu. Itu jauh lebih dapat diandalkan daripada pendeta Tao Gunung Beishen dan yang terbaik di Simo. Setidaknya kamu tidak akan takut dengan gelar kultivator Sensu. Pada saat ini, semua pembudidaya ibel di depan istana ibel telah melarikan diri dengan bersih, kecuali 5 leluhur kecil dari negeri ibel dan Kong Kong Er dari Gunung Sage Agung. Para pembudidaya ibel lainnya benar-benar tidak berani tinggal bersama ibel kecil yang terkenal jahat ini, karena takut dia akan merampok mereka hanya dengan celana dalam mereka. Namun, selain mereka berenam, ada seorang wanita yang tidak pergi, tetapi berjalan mendekat sambil tersenyum. Itu Li Hongyi yang berjubah merah cerah. Apa hubunganmu dengan anak hantu itu? Fang Xing merasa bahwa wanita itu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya, jadi dia tidak bertindak agresif dan bertanya sambil tersenyum. Namaku Li Hongyi. Aku berasal dari selatan, putri dari negeri hantu, kakak perempuan Li Ying, dan saat ini aku adalah murid sekte Taiyin Yin dari 3 jalan utara Sensu. Li Hongyi dengan lembut datang di depan Fang Xing dan langsung mengungkapkan identitasnya. Itu kamu. Fang Xing sudah menebaknya dan tidak terkejut. Sejak pertama kali melihat wanita ini, dia merasa auranya agak familiar. Dia berasal dari asal yang sama dengan saudara angkatnya, Li Ying. Setelah memastikan identitasnya, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah mendengar namanya di Nanzan sebelumnya. Dia adalah sosok yang kuat. Li Ying dianggap baik, tetapi dia selalu ditekan olehnya dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bukankah kau dan bocah Senzu itu berada di pihak yang sama? Kau membantuku atau dia? Fang Xing merenung sejenak, lalu mengajukan pertanyaan, matanya tertuju pada pertanyaan itu. Mata Li Hongyi berkedip saat dia menatap Fang Xing sambil setengah tersenyum, dan berkata, kenapa, kalau aku tidak membantumu, kau akan merampokku juga? Pertanyaan ini membuat Fang Xing sedikit tertekan. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia berkata, demi boneka hantu itu, aku akan meninggalkanmu setengah. Li Hongyi tertegun sejenak. Dia menyadari bahwa setan kecil ini tidak bercanda dan tampaknya benar-benar ingin merampoknya. Setelah dia sadar kembali, dia tertawa dan berkata, mungkin tidak mudah untuk merampokku. Aku mungkin tidak menang dalam pertarungan denganmu, tetapi jika aku ingin pergi, aku khawatir kamu tidak akan dapat menghentikanku. Tapi jangan khawatir, meskipun kakak senior He dan aku berasal dari kelompok yang sama, aku tidak akan menjadi musuhmu. Malah, aku lebih suka tinggal di sini dan melihat bagaimana kamu berencana untuk menghadapi masalah yang akan datang nanti. Bagaimanapun juga, kekacauan ini tidak kecil. Suasana di ruangan itu agak santai, tetapi setelah dia mengatakan itu, suasananya tampak sedikit hikmat. Li Hongyi melirik Fang Xing dan yang lainnya dan melanjutkan, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan paviliun Kaisar Ibel. Kakak senior He dan Raja Naga kecil Changlan Hai pasti tidak akan rela menerima kekalahan ini. Selain itu, ada banyak keberuntungan di Istana Ibel, jadi mereka mungkin tidak akan rela kehilangan kesempatan. Dan dengan kemampuan mereka, sejujurnya,
Jika Anda menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk menyerang mereka hari ini, Anda mungkin tidak akan menang. Tunggu sampai mereka mengendalikan luka-luka mereka, dan peri rubah Gunung Qingqiu dan Taois Gunung tanpa bayangan yang ditakuti oleh Anda telah pulih, dan kemudian bergabung dengan kelompok pahlawan Ibel yang dirampok oleh Anda dan hanya meninggalkan celana dalam mereka, hasil pertempuran masih belum diketahui. Setelah mengatakan ini, dia mendesah pelan dan menghitung pelan, yang lebih serius adalah kau membasmi pendeta Tao dari Danau Kabut Ungu, pendeta Cier dari Taisi, putri Raja Ular dari Bukit Kayu Hitam, dan saudara muda Zhou Ku yang malang. Kematian salah satu dari mereka bisa menyebabkan kekacauan besar, belum lagi kau membasmi 4 dari mereka sekaligus. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rencanamu untuk menghadapi masalah yang akan datang. Setelah mendengar ini, bahkan Wu San Er dan Xiao Pengwang melihat ke arah Fang Xing. Ini memang benar, membasmi tadi memang menyenangkan, tapi memikirkan masalah yang akan terjadi selanjutnya benar-benar bikin pusing. Fang Xing sama sekali tidak merasa gugup, dan berkata sambil tersenyum jika kamu ingin membantuku, maka tidak akan ada masalah, kan? Li Hongyi tertawa tak berdaya dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar ingin membantumu, tetapi aku tidak berani. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan pijakan di Sensu. Jika aku membantumu kali ini, semua yang telah kukumpulkan sebelumnya akan sia-sia. Tolong jangan mempersulitku. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita jalani saja selangkah demi selangkah. Fang Xing mencibir acuh tak acuh, lalu berdiri, meregangkan tubuh, menoleh dan melihat istana Ibel yang megah dan besar, dan berkata, kudengar ada banyak keberuntungan besar di istana yang rusak ini, kan? Kapan bisa dibuka? Sampai di titik ini, kamu masih peduli dengan harta karun di istana Ibel. Wu Sang Er sedikit terdiam, tetapi melihat pertanyaan itu, dia tidak punya pilihan selain mengatakan dengan jujur, waktunya akan segera tiba, tetapi bukankah kita benar-benar perlu merencanakan bagaimana menyelesaikan masalah nanti? Sekarang setelah kita memasuki istana Ibel, tidak ada yang ingin merebut apapun dari kita, tetapi itu tidak berguna. Jika orang-orang dari sekte itu datang mencari kita nanti, tidak peduli seberapa beruntungnya kita. Memikirkan apa yang terjadi selanjutnya membuatku merasa tidak nyaman, jadi aku tidak melanjutkannya. Tentu saja, implikasinya adalah jika Anda kehilangan nyawa, keberuntungan sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Jujur saja, di mata orang-orang yang hidup sangat hati-hati karena kemunduran Gunung Fusang, Xiwu Daoxi, Taisi Cier, dan bahkan Putri Raja Ular semuanya adalah orang-orang hebat yang tidak bisa diganggu, belum lagi Zhou Xianjue dari Sensu. Fang Xing membasmi 4 orang seperti itu dalam satu tarikan napas, yang merupakan bencana besar. Saya khawatir bahkan Gu Rensan dan Genbo tidak akan mampu menyelesaikan dendam ini. Kita bicarakan cara keluar dulu, kita masuk ke istana Ibel dulu untuk mencari harta karunnya. Fang Xing terlalu malas untuk memperhatikan. Setelah menelan banyak pil penambah energi spiritual, dia menjadi penuh energi lagi. Dia datang ke depan istana Ibel dengan penuh semangat dan menatap istana besar yang mengambang di kehampaan. Istana ini begitu tinggi sehingga bahkan dengan kultivasi tahap tengah jindannya saat ini, dia bisa merasakan rasa penindasan yang kuat, yang seperti napas seorang abadi sejati. Ketika Li Hongyi dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sedikit mengernyit. Mereka ingin membujuknya, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah orang ini benar-benar tidak berperasaan, yang melakukan segala sesuatunya dengan kejam, tetapi mengandalkan keberuntungan untuk berhasil? Bahkan dalam hati Li Hongyi, dia sudah memiliki perasaan ini, tetapi kemudian dia berpikir, dilihat dari apa yang dilakukan anak ini di wilayah mendalam selatan, dia tampaknya bukan tipe orang vulgar yang mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup di dunia. Setelah beberapa perjuangan dalam pikirannya, dia akhirnya memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dalam hatinya, dia tidak sanggup melihat Fang Xing mengalahkan kakak senior He dan Raja Naga kecil sekaligus, dan merasa bahwa kekuatannya masih kurang. Jika dia tidak memiliki kecerdasan dan strategi yang luar biasa, maka dia masih selangkah di belakang kandidat yang ada dalam benaknya. Bahkan jika dia pergi ke Sensu, dia mungkin tidak dapat memainkan peran besar, dan dia hanya akan membuang-buang harapannya. Alasan dia memiliki ide seperti itu bukanlah karena dia memandang rendah Fang Xing, tetapi karena orang-orang dari Sensu itu terlalu menakutkan. Semua orang beristirahat sejenak, tetapi malam itu sudah tengah malam. Dari dalam istana Ibel yang besar, yang senyap seperti kuburan, suara mekanisme yang mengerikan akhirnya terdengar. Semua orang langsung bersemangat dan melompat untuk melihat ke arah istana Ibel. Mereka melihat bahwa di pintu istana Ibel, cahaya spiritual mulai mengalir, dan kemudian sejumlah besar rune secara bertahap muncul, dan semacam pembatasan telah dibuka. Retak, retak, retak. Setelah beberapa saat menarik napas, pintu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Hahaha, akhirnya dibuka juga. Fang Xing menjulurkan kepalanya ke dalam istana Ibel dan melihatnya. Melihat tidak ada bahaya,
dia langsung bersemangat. Dia tertawa dan bergegas masuk. Di belakangnya, Pendeta Kongkong Er dari Gunung Sage Agung, Gagak Emas Agung, Raja Peng Kecil, Wu Sang Er dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka dan mengikuti mereka masuk. Hanya Wu Yidian yang malang yang berusaha sekuat tenaga menarik perahu ajaib dan mengikuti mereka dengan cemas. Begitu banyak roh abadi, buku kuno, dan senjata. Setelah memasuki Istana Ibel, meskipun Fang Xing dan Gagak Emas Besar mendapat informasi lengkap, mereka tetap tercengang. Bagian dalam Istana Ibel ini hanyalah sebuah dunia kecil. Ada platform giok yang mengambang di udara. Beberapa di antaranya berisi sejumlah besar buku kuno, dan tidak seorang pun tahu sudah berapa lama mereka mengambang di sini tanpa ada yang membacanya. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan senjata kuno, yang memancarkan aura yang tidak menyenangkan, dan tidak seorang pun tahu siapa mantan pemiliknya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah roh abadi yang bertatahkan di dinding Istana Ibel. Mereka bertabur seperti bintang, dan cahaya peri tersebar di seluruh aula. Ketika Fang Xing melirik sekilas, dia melihat sebuah benda yang lebih besar dari kepalanya. Wow, siapa bilang peruntungan paviliun Kaisar Ibel tidak sebagus Suanyu? Si Gagak Emas Besar sangat terkejut hingga ia tergagap ketika berbicara. Fang Xing menggosok tangannya dan tertawa, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah diam-diam menaksir nilai semua ciptaan, Pendeta Tao Kongkong Er dari Gunung Daseng tiba-tiba berkata kepada Fang Xing dengan nada serius, "Mari kita perjelas dulu, apakah itu yang kau rampas atau yang ada di sini? Aku punya bagiannya, dan kita tidak bisa mencampurnya." Kosongkan, kosongkan, semua milik kita, semua milik kita. Seseorang di belakang berteriak keras. Wu Yidianlah yang membawa Fazu masuk. Tatapan matanya penuh dengan kefanatikan dan bahkan lebih ganas dari Fang Xing. Begitu Istana Ibel dibuka, mereka pasti akan berbalik dan membasmi kita. Apakah kamu benar-benar tidak akan membuat persiapan apapun? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tampaknya satu-satunya yang bisa tetap tenang adalah Li Hongyi, yang mengingatkan Fang Xing dengan lembut dari samping. Kalian pindahkan dulu. Fang Xing mengatakan sesuatu kepada Da Jinwu dan yang lainnya, lalu mendekati Li Hongyi sambil tersenyum, dan dengan santai melingkarkan lengannya di bahunya, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Dia tertawa dan berkata, dia ada di sini. Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh dan tidak melakukan persiapan apapun? Li Hongyi memutar matanya ke arahnya dengan cara yang tidak biasa. Melihat bahwa Ibel kecil itu sama sekali tidak menyadarinya, dia terlalu malas untuk memperhatikan tindakan kecilnya. Dia hanya mencibir pelan, mengikuti tatapannya, dan berkata, kamu punya rencana cadangan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat bayangan kurus dan keriput di pintu masuk aula. Bayangan itu menyelinap ke aula Ibel dengan kepala pencuri. Ketika melihat Fang Xing dari jauh, bayangan itu menangis. Bayangan itu berlutut di udara ketika berada 100 kaki jauhnya, dan meluncur tepat di depan Fang Xing. Bayangan itu memeluk paha Ibel kecil itu dan berteriak, kakek, aku salah, aku benar-benar salah. Taozi Wu Yingshan. Adegan tak terduga ini mengejutkan semua orang di Istana Ibel, dan mereka memandang dengan bingung. Tikus itu ditangkap oleh Fang Xing dalam perkelahian yang sengit, tetapi dengan cepat ditendang pergi. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat dengan jelas pada saat itu dan berpikir bahwa dia telah menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi pada saat ini, semua monster telah melarikan diri, dan mereka tidak tahu tindakan pencegahan apa yang telah mereka bahas secara diam-diam untuk menghadapi Fang Xing. Tanpa diduga, tikus itu bergegas kembali saat ini, memeluk paha Fang Xing dan menangis dengan sedih. Haha, apiku ini rasanya tidak enak, iya. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan mengangkat dagu pendeta Tao Wu Yingshan. Semua orang kemudian melihat ada bekas luka bakar di wajah pendeta Tao Wu Yingshan, yang samar-samar menyebar, seolah-olah ada api yang membakar dari tubuhnya keluar. Itu tampak sangat mengerikan. Mempertimbangkan ekspresi dan kata-kata Fang Xing, para kultivator segera memahami sesuatu. Mereka berpikir bahwa Fang Xing pasti telah membatasi dia. Kakek, aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan mengikuti jejakmu. Wu Yingshan Daozi menangis dengan air mata dan ingus, jelas dia sudah cukup menderita. Fang Xing berkata dengan marah, aku tidak bermaksud menyiksamu. Aku ingin menyingkirkan kutukan itu setelah aku berurusan dengan orang-orang itu, tetapi siapa yang mengira bahwa kau akan menghilang dalam sekejap mata. Tetapi sekarang setelah kau kembali, tidak perlu khawatir. Katakan padaku apa yang sedang direncanakan orang-orang itu, dan apakah mereka punya ide untuk berurusan denganku. Kalau begitu aku akan membantumu menyingkirkan kutukan itu. Setan kecil ini berbicara dengan enteng, tetapi hanya dia sendiri yang tahu penderitaan yang telah dialaminya. Pendeta Tao Wu Yingshan sudah menangis, dan merasa sangat beruntung karena dapat menyelamatkan hidupnya hanya dengan sepatah kata memohon belas kasihan belum lama ini.
dan bahwa setan kecil yang legendaris ini benar-benar nama yang sia-sia. Tetapi sekarang, dia ingin menamparkan wajahnya sendiri 2 kali. Demi mengurangi penderitaan, Pendeta Tao Yingshan tidak banyak bicara dan berkata langsung dengan berlinang air mata dan ingus mereka. Telah merasakan peluang Istana Ibel terbuka. Baru saja, kakak senior He dari Senzu bertukar metode rahasia dengan Raja Naga Kecil dari Changlanhai. Kakak senior He membantu Raja Naga Kecil mengobati luka-lukanya dengan mengorbankan 30 tahun api yang murni, dan Raja Naga Kecil juga memberi kakak senior He harta rahasia Istana Naga Penyelamat Nyawa, yang memungkinkannya menggunakan sihirnya sepuasnya. Kekuatan spiritualnya hampir tidak akan habis dalam waktu 3 jam. 4 leluhur muda dari aliansi pemburu Ibel yang menjaga anggrek darah dewasa di kolam darah juga dipanggil oleh kakak senior He. Selain itu, Sao Fox dan aku juga menerima hadiah, dan kekuatan kami meningkat pesat. Para pembudidaya Ibel lainnya juga memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Sekarang kami telah diajari formasi besar oleh kakak senior He. Meskipun kami tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan dalam waktu singkat, tidak masalah untuk menjebak orang-orang dengan kekuatan sepertiku dan Sao Fox hingga mati. Hampir seperti menuangkan kacang, dia menjelaskan secara rinci pengaturan yang dibuat oleh kakak senior He dan Raja Naga Kecil. Sepertinya akan ada pertempuran yang sulit cepat atau lambat. Li Hongyi mendesah pelan, menoleh dan menatap Fang Xing, berbicara dengan nada pelan kakak senior He dan Raja Naga Kecil, yang telah memulihkan kekuatan puncak mereka, tidak mudah untuk diganggu. Selain itu, keempat leluhur muda dari aliansi pemburu Ibel tidak ada di sini sekarang, tetapi sekarang setelah mereka dipanggil oleh kakak senior He, mereka juga merupakan kekuatan yang mengejutkan. Jangan melihat mereka bersikap sopan kepada kita, seolah-olah mereka adalah teman dekat, tetapi itu hanya rasa hormat terhadap status kita. Dalam hal kekuatan sejati, keempat orang ini tidak lebih lemah dari para pengikut Tao dari berbagai urat Ibel, dan mungkin bahkan lebih kuat sampai batas tertentu. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus saya sebutkan. Pada titik ini, Li Hongyi berhenti sejenak, menoleh dan menatap Fang Xing, ekspresinya serius. Keahlian terbaik saudara He Lingzi sebenarnya bukanlah sihir. Dia adalah salah satu dari 7 murid paling menonjol di 3 jalur utara Senzu. Dia ahli dalam sihir, formasi, ramuan, dan jimat. Di antara semuanya, dia yang terbaik dalam formasi. Senzu memiliki semacam formasi ofensif. Standar untuk mengevaluasi kekuatannya adalah apakah ia dapat melatih 8 murid untuk membasmi murid tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, jika pencapaian formasi ofensif ini mencapai ekstrim, ia dapat melatih 8 kultivator pembangun fondasi tahap akhir yang dapat bekerja sama dengan mulus untuk membasmi kultivator Jin Dan dengan formasi, atau bahkan 8 kultivator Jin dan Mahayana untuk membentuk formasi untuk membasmi kultivator Yuanying. Dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya ini? Sejujurnya, saudara He Lingzi memiliki pencapaian seperti ini di kehidupan sebelumnya. Dan kali ini, karena dia bersedia mengajarkan formasi, kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh para pembudidaya Ibel yang tidak kuat secara individu setelah dilatih olehnya jelas tidak dapat diremehkan. Bahkan jika waktunya singkat dan mereka tidak dapat berlatih dengan sempurna, bagaimanapun juga, mereka memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Jika lebih dari 30 Master Jin dan bergabung, mereka dapat menjaga pusat formasi dan menjebak orang-orang dengan kekuatan kita sampai mati. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu tercengang, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Faktanya, sebelum ini, mereka tidak menyangka kalau kakak senior He dan Raja Naga Kecil bisa menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun, mereka hanyalah jenderal yang kalah. Bahkan jika mereka melawan balik dengan kekuatan besar, itu hanya akan menjadi penyergapan paksa dan hasilnya tidak diketahui. Namun sekarang, setelah mendengarkan perkataan Li Hongyi, yang lebih mengenal Senzu, dia tiba-tiba menyadari bahwa hasilnya sudah tidak dapat diduga lagi. Kekuatan kedua belah pihak sangat jauh berbeda. Jika mereka bertarung lagi, apakah mereka akan langsung kalah? Fang Xing menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, kau benar-benar ingin melawanku lagi. Mengapa mereka begitu merepotkan? Mengapa mereka tidak melaporkanku saja setelah mereka keluar dan menunggu untuk melihat orang-orang tua itu berurusan denganku? Li Hongyi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan santai, aku tidak mampu kehilangan orang itu. Semua orang terdiam, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, Li Hongyi benar. Faktanya, Fang Xing juga benar. Sekarang, bagi kakak senior He dan Raja Naga Kecil, cara terbaik adalah menunggu sampai mereka meninggalkan paviliun Kaisar Ibel dan melihat Fang Xing mendapat masalah. Bagaimanapun, dia telah melakukan terlalu banyak pembasmian. Begitu dia pergi, Danau Kabut Ungu, keluarga Taisi, punggungan kayu hitam, dan bahkan Gunung Neter tempat Fang Xing dapat memasuki paviliun Kaisar Ibel terputus oleh satu pedang tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, jika identitas Ibel kecil itu bocor,
tidak ada yang tahu berapa banyak orang tamak yang akan berada dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa saat Fang Xing meninggalkan paviliun Kaisar Ibel adalah saat bencana melanda. Namun, mengingat status kakak senior He dan Raja Naga Kecil, mereka benar-benar tidak ingin menderita kerugian besar di tangannya, jadi mereka berdua memilih untuk bergabung, mengeluarkan semua senjata ajaib penyelamat hidup dan bahkan metode rahasia di dasar kotak, dan bersedia untuk meningkatkan kekuatan satu sama lain dan monster, dan mereka harus melawan Fang Xing sebelum meninggalkan paviliun Kaisar Monster. Mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan kembali tempat ini. Kakek Fang, aku menemukan sesuatu yang aneh di tubuhku, jadi aku menyelinap pergi saat mereka tidak memperhatikan. Kau harus menyelamatkanku. Begitu mereka tahu aku menyelinap pergi, mereka pasti akan menduga bahwa aku kembali untuk mencarimu, dan mereka mungkin akan membasmiku. Sekarang kau dan aku terikat bersama, jadi tolong kasihanilah aku dan selamatkan aku. Aku berjanji akan melayanimu dengan sepenuh hati. Pendeta Tao Yingshan menangis dan memohon belas kasihan, dan jelaslah bahwa dia telah banyak menderita. Di tubuhnya, terdapat jimat pil yang disuntikkan Fang Xing ke dalam tubuhnya. Ini hanyalah teknik kecil yang dapat dilakukan oleh semua kultivator di lapangan yang telah membentuk ramuan emas. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya itu hanya untuk memadatkan cahaya pil, mengubah jimat menjadi segel, dan menyuntikkannya ke dalam lautan kesadaran seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari dirinya. Melakukan teknik ini setara dengan menyuntikkan sebagian jiwanya sendiri ke dalam lautan kesadaran orang lain. Melalui bagian jiwa ini, seseorang dapat merebut tubuh orang lain atau mengendalikan orang lain tersebut. Namun, teknik ini sedikit tidak berguna. Pertama, teknik ini hanya dapat dilakukan pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari dirinya. Kedua, bahkan jika teknik ini dilakukan, jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya mengambil tindakan, itu juga dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan kata lain, jika pendeta Tao Gunung Wuying berada di dunia luar, ia dapat dengan mudah melepaskan jimat tersebut dengan meminta bantuan leluhur mereka. Namun, dia sekarang berada di paviliun Kaisar Ibel dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain itu, Fang Xing sedang mengolah pil tanpa hukum, yang berisi api sejati samadhi dan niat api, yang jauh lebih mengerikan daripada jimat pil biasa. Setelah pendeta Tao Gunung Wuying menemukan jimat pil di lautan kesadarannya, dia telah mencoba segala macam cara, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat mengeluarkannya sama sekali. Sebaliknya, itu membangkitkan niat api dan dia sangat menderita. Karena sifatnya yang licik, dia tidak akan pernah kembali untuk meminta bantuan Fang Xing sekalipun ada cara lain. Apa yang akan kamu lakukan? Li Hongyi menoleh menatap Fang Xing, alisnya berkerut. Pendeta Tao Kongkong Er dari Gunung Dadui, Da Jinwu, Raja Peng bersayap emas kecil dan yang lainnya juga berkumpul di sini pada suatu saat. Semua orang terdiam saat ini. Apakah akan melawan atau melarikan diri? Mereka harus mendengarkan pendapat Fang Xing. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa mereka mampu mengalahkan Raja Naga Kecil Laut Changlan dan kakak senior He hanya dengan satu trik. Sekarang lawan telah kembali untuk membasmi mereka lagi, pertempuran sengit mungkin tak terelakkan dan sangat sulit. Fang Xing bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak memadamkan api di tubuh pendeta Tao Yingshan. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah buku giok dan melemparkannya kepadanya, memintanya untuk menyuntikkan pikiran spiritualnya ke dalamnya. Pendeta Tao Yingshan itu jelas ragu-ragu, tetapi Fang Xing mengabaikannya. Dia berdiri, melihat sekeliling, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Apakah kalian menghabiskan harta kalian? Ini semua adalah barang berharga. Si gagak emas besar mendesah tak berdaya dan berkata, ceritakan dulu idemu, jangan membuatku penasaran. Dia juga mulai khawatir saat ini. Sejujurnya, situasi saat ini memang tidak menguntungkan. Kakak senior He dan Raja Naga Kecil benar-benar marah. Mereka berbalik dan bertarung mati-matian, yang pasti sangat sulit untuk dihadapi. Kedua orang ini ditambah peri rubah Ji dan 4 leluhur muda dari aliansi pemburu Ibel, sudah ada 7 master hebat, ditambah puluhan inti emas membentuk formasi besar. Bahkan jika formasi besar itu dipraktikkan dengan tergesa-gesa dalam waktu singkat, itu masih akan sangat sulit untuk dihadapi. Barisan ini bisa dikatakan lebih mengerikan daripada pertempuran berdarah yang baru saja dialami Fang Xing. Lagi pula, kali ini lawan tidak akan menahan diri dan pasti akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Bahayanya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Terlebih lagi, para ahli top di pihak mereka hanya Fang Xing dan Kongkong Er. Setelah pertempuran sengit itu, Fang Xing sangat kelelahan. Ini menguras tenaganya dan butuh waktu lama baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Bagaimanapun, Kongkong Er baru mengenal mereka dalam waktu singkat dan mungkin tidak mau bertarung untuk mereka. Li Hongyi dari Shenzhou bahkan berkata terus terang bahwa dia tidak akan membantu kedua belah pihak.
Kebetulan saja embrio pedangnya belum lengkap. Serangan diam-diam bisa sangat efektif, tetapi mungkin tidak dapat memainkan peran yang cukup dalam pertarungan langsung. Memikirkan hal itu, tekanan dalam hatiku tak dapat ditahan lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Dia menatap Fang Xing dengan urgensi yang meningkat. Tidak perlu menyimpan rahasia. Kemasi saja barang-barangmu dan pergi. Melihat semua orang menatapnya, Fang Xing juga merasa sakit kepala. Dia membenturkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Melarikan diri. Para Ibel merasa ngeri. Jika mereka ingin menghindari pertempuran ini, meninggalkan paviliun Kaisar Ibel memang satu-satunya cara, tetapi... Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bencana telah terjadi. Bahkan jika kita meninggalkan paviliun Kaisar Ibel, kita hanya akan memasuki bencana lain. Atau, akan lebih berbahaya setelah keluar. Lagi pula, di paviliun Kaisar Ibel, itu masih pertarungan antara orang-orang dari generasi yang sama, tetapi setelah keluar, mereka harus menghadapi kemarahan para leluhur Danau Kabut Ungu, keluarga Taixi, Blackwood Ridge, Del. Li Hongyi menghela napas, apakah kau sudah menemukan cara menghadapi leluhur Nas Chen Soul-nya? Fang Xingdao di dalam dan di luar kabinet, mereka tidak tahu bahwa aku membasmi pendeta Tao mereka. Li Hongyi mencibir dan berkata, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya ketika begitu banyak orang melihatnya? Dia hampir terlalu malas untuk menjelaskan ide-ide persuasif Ibel kecil itu. Setelah membasmi seseorang, apakah Anda masih berharap keluarga orang itu tidak mengetahuinya? Namun, setan kecil itu mengatakan sesuatu sambil tersenyum, yang membuatnya takut dan membuat wajahnya berubah. Si gagak emas besar bereaksi lebih cepat dan matanya berbinar saat mendengar kata-kata itu. Kong Kong Er dari Dasengshan bingung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan mulai tertawa. Namun, Raja Xiaopeng dan Wu San Er masih sedikit bingung. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut keadaan akan menjadi tidak terkendali? Li Hongyi menatap Fang Xing dengan saksama dan bertanya dengan gugup. Meskipun dia sangat berani, dia sedikit khawatir saat ini. Fang Xingniu tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah menurutmu aku pengecut? 580.